beberapa hal yang kemudian menjadi persoalan ya ketika bicara pemuda dan ada beberapa hal yang kemudian membuat mereka harus mengalami situasi yang rentan. Oke, saya sudah bisa share ya. Itu pengantarnya mungkin ya karena, menurut saya kalau baca buku, sangat penting juga untuk tahu siapa dia gitu ya. Ini udah terlihat ya. Nah ini penulis lainnya, para profesor dan kemudian researcher senior dan beberapa peneliti ya yang ada di berbagai institusi. Tapi memang karena basic-nya Andy Furlong ini dari University of Leicester, jadi ini juga melibatkan para profesor di sana yang juga karena, dari sini juga lahir, apa, Norbert Elias tadi ya. Jadi banyak teori yang menggunakan rujukan teori Norbert Elias tentang civilizing process. Mungkin ada Pak Rahmat lebih paham ya. Saya juga baru belajar sedikit-sedikit karena ketika membaca buku ini juga harus tahu, apa sih teori yang disampaikan oleh Elias gitu ya. Dan ternyata juga, Giddens juga mengajar di sini ya, meskipun bukan alumni sini, Anthony Giddens, yang sangat populer di Indonesia gitu ya, dia juga mengajar di sini dan kemudian juga dipengaruhi oleh Norbert Elias, termasuk si Andy Furlong ini sangat terpengaruh dan para para dosen-dosen ini atau peneliti ini juga sangat pengaruh pada, teori-teori yang disampaikan Elias, bahkan itu jadi frame utama dalam buku ini ya. Nah, selanjutnya yang pertama ini bab pertama ya, saya coba membahas dari bab per bab. Jadi, ketika bicara analisa tentang, posisi pemuda, di sini dijelaskan, tesis, pertama ya, ketika bicara pemuda, pemuda itu selalu diposisikan dalam konteks, prekariat ya. Tadi rujukan utamanya sebetulnya bukunya Guy Standing ya, tentang prekariat, New Dangerous Class itu ya, kelas baru yang berbahaya. Dan itu mendominasi wacana beberapa tahun terakhir. Meskipun sebetulnya Guy Standing itu dari tahun 2001, 2010 itu sudah bicara soal prekariat ya. Sebetulnya itu dirujuk dari tesisnya Marx tentang kaum proletar. Kemudian dia mencoba menunjukkan bahwa ada banyak situasi di mana kaum prekariat itu muncul ya. Kemarin kebetulan di Kerlis kami ini dibahas ya, tentang, prekariat, eee untuk kaum muda ya dan kemudian bahkan di ILO, International Labour Organization sekarang, meskipun dulu standing dipatahkan teori-teorinya tentang prekariat, tapi kemudian rujukan ILO terbaru justru banyak bicara tentang isu prekariat ya, dari misalnya ada beberapa laporan yang menunjukkan, dari, precarious work to decent work misalnya dari, pekerja yang rentan ke pekerja yang yang lebih stabil ya. Nah, kemudian, menurut mereka, Furlong dan kawan-kawan dalam konteks melihat prekariat ini penting difahami long term perspektif. Makanya kan dari tahun 80 gitu ya, dirujuk, seperti itu, diceritakan, kemudian dilihat polanya seperti apa, datanya menunjukkan seperti apa, bagaimana anak-anak muda kemudian, di tahun 80-an, 70-an, 80-an makanya disebut golden age ya, karena mereka relatif gampang mendapat pekerjaan, tidak butuh kualifikasi akademik yang tinggi. Nah, semakin tahun kualifikasi akademiknya semakin tinggi, tapi lebih susah mendapat pekerjaan. Kalaupun ada, banyak yang overqualified, nanti dibahas. Dan itu juga agak mirip dengan Indonesia ya. Sekarang S1 aja bisa jadi abang-abang Gojek gitu misalnya ya. Itu kan sangat prekariat sebetulnya. Atau S1 jadi guru P3K gitu, wah lebih prekariat lagi gitu kan misalnya. Kemudian ada makanya ada long term perspektif. Mungkin kita bisa lakukan ini untuk, riset pendidikan terutama dengan guru ya, secara long term perspektif ya, karena datanya juga ada pasti. Kemudian, berubah dan terkonfigurasi ulang saat kita melangkah ke masa depan. Jadi harus perlu diperhatikan termasuk kebijakan pemerintah ya. Kita pengen tahu gitu misalnya. Nah, ini di buku ini dilihat kebijakan pemerintah di UK ya terkait dengan kebijakan pendidikan misalnya. Nah, kemudian, dalam beberapa literatur juga selalu diposisikan ya kaum muda itu disebut lost generation ya, yang people out of work gitu ya. Ada beberapa, referensi yang menunjukkan itu misalnya dari
McDonald and Marsh yang menggunakan istilah lost generation, kemudian ada juga yang disebut mereka yang kemudian sangat bergantung pada segala sesuatu yang ada di luar mereka ya, dan atau juga lost generation ini juga disebut out of work gitu, kemudian mereka yang masuk pasar kerja tapi gagal untuk mendapat pekerjaan. Ini kan kita bisa lihat juga sebetulnya agak mirip juga dalam konteks hari-hari ini di Indonesia gitu. Kemudian ini kan sebetulnya civilizing offensiveness ini menggunakan teorinya Norbert Elias tadi ya. Jadi bisa ada yang menerjemahkan sebagai pembudayaan, proses budayaan atau juga proses pemberadaban gitu ya. Dan ini proses yang sangat panjang dan juga menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana perubahan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kemudian juga dalam proses tersebut misalnya selain yang lost generation juga dimunculkan istilah-istilah outsider, underclass, the chaps, factless, workless, spongers, lazy, welfare dependent dan lain-lain. Istilah-istilah ini memang istilah yang tidak familiar di kita ya. Mungkin kalau kayak underclass, kemudian welfare dependent agak ngeh gitu ya. Tapi juga istilah the chaps saya sampai harus browsing gitu. Ternyata misalnya seperti istilah yang the chaps itu bagaimana posisi rentannya pemuda gitu ya, yang ada ini saya baca nih ya, orang muda yang dicirikan berperilaku kasar dan kurang ajar. Jadi, konotasinya pada status sosial rendah ya, jadi kaum muda tuh dipojokkan di situ. Kemudian di Spongers itu ada filmnya ternyata, ada kayak dramanya gitu. Saya jadi penasaran ingin nonton gitu, mungkin nanti teman-teman juga bisa nonton gitu, atau Lazy atau Welfare Dependent ya, yang sangat bergantung pada kesejahteraan orang dan lain-lain gitu misalnya. Jadi, kemudian juga dalam konteks itu juga fokus hampir eksklusif untuk mengatasi pengangguran kaum muda melalui intervensi penawaran meningkatkan kemampuan kerja. Jadi banyak program-program pemerintah yang kemudian berusaha untuk memberikan bagaimana sebetulnya kaum muda untuk ditingkatkan kapasitasnya ya. Kalau di Indonesia kita tahu sekarang ada prakerja, sebelumnya ada melalui BLK dan lain-lain. Jadi diharapkan kaum muda berubah perilakunya, meningkat keterampilannya, kemudian mereka siap untuk masuk ke pasar kerja kayak gitu. Nah selanjutnya dia juga mengajukan konsep liminality ya. Jadi bagaimana kaum muda itu memiliki beberapa penyesuaian untuk memasuki pasar pasar kerja. Jadi eee, dia ada di posisi yang sangat rentan, kemudian dia belum sepenuhnya dewasa, tapi kemudian punya beban karena mereka harus masuk ke pasar kerja gitu, dan itu sangat berbeda dengan apa yang mereka hadapi di dunia pendidikan. Kemudian juga dalam konteks precarious work gitu, saya bilang tadi ya, jadi, dia coba menelusuri, buku ini coba menelusuri berbagai resesi yang ada di dunia ya, mulai dari tahun 70-an yang terkait dengan krisis minyak. Tapi kalau dalam konteks Indonesia 70-an justru booming minyak ya. Kemudian ada resesi tahun 80-an, tahun 90-an, kemudian yang terbaru 2008, 2009 ya yang terkait dengan housing bubble di Amerika ya, gagal bayar itu ya, perumahan beberapa bank besar gitu. Kemudian, bahkan tahun 2008-2009 dianggap sebagai, salah satu global financial crisis yang paling parah sejak, Great Depression tahun 1930-an. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kaum muda gitu misalnya. Nah kemudian, dalam situasi-situasi ini di beberapa pembabakan sejarah ini kemudian, para pekerja muda terutama itu merasakan situasi yang, tidak aman ya, dipaksa. Akhirnya misalnya nanti ada di salah satu chapter misalnya yang saya bilang tahun 60, 70-an mereka tidak harus keluar kota untuk dapat pekerjaan karena pekerjaan lebih mudah, tidak harus terlalu berkualifikasi tinggi. Nah sekarang misalnya mereka harus lebih punya posisi yang tinggi karena, aspirasi untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi lebih tinggi, tapi kemudian mereka punya ketidakpastian, misalnya seperti itu. Nah, perubahan-perubahan ini juga tidak hanya berpengaruh terhadap kelompok muda sebetulnya, tapi kemudian juga berpengaruh terhadap, kelompok-kelompok lainnya gitu. Tapi kaum muda memang lebih cenderung mendapatkan, tanggungan yang lebih besar. Karena mereka ini kan orang baru yang mau memasuki pasar kerja yang baru gitu. Di saat orang-orang tua ini udah stabil dengan pekerjaannya, nah mereka ini baru menghadapi situasi baru, kualifikasi yang dibutuhkan juga baru, nah mereka itu, punya situasi yang rentan terhadap situasi tersebut akhirnya. Nah, eee
Setelah itu, ini yang bab kedua, from the golden age to neoliberalism gitu ya. Jadi ketika bicara ini misalnya, ada bahasan tentang, eee, dia melihat bahwa apa yang terjadi saat ini argumennya, itu berbeda dengan argumen yang selama ini difahami oleh banyak orang gitu. Ini sekarang ini kan terjadi itu misalnya perubahan-perubahan itu akibat konsekuensi yang tak terhindarkan dari transformasi ekonomi gitu. Jadi, ya karena ada transformasi ekonomi ya mau nggak mau kualifikasi kerjanya baru, para kaum muda juga harus menyesuaikan skill-skill-nya gitu ya, sama kayak kita kan sekarang ada 4C gitu misalnya. Terus kemudian beberapa lembaga internasional kemudian, eee, me merilis beberapa kebijakan terkait dengan skill masa depan misalnya ya, creative thinking, critical thinking, kemudian apalagi collaboration, udah macam-macam lah itu ya. Nah, itu tidak terhindarkan, mau nggak mau kalian harus punya skill itu kalau mau masuk pasar kerja, termasuk kita mungkin ke anak-anak kita juga ya. Tapi kemudian kalau di buku ini dia lebih 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 menunjukkan bahwa ini justru negara, terutama Inggris ya ini karena konteksnya di UK gitu ya, melakukan civilizing offense against young people gitu. Eee, jadi akhirnya karena hal tersebut, jadi melanggar dalam konteks melanggar menurut mereka, ya mereka, anak-anak muda ini dipaksa untuk melakukan, serangkaian kerja baru ya gitu. Jadi ada skill baru, kualifikasi baru, akhirnya mereka harus sekolah lebih tinggi gitu, untuk mendapatkan posisi-posisi kerja yang, white collar ya, yang lebih nyaman, dianggap lebih nyaman gitu. Kalau kamu nggak sekolah tinggi, ya kamu jadi, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dihindarkan di level bawah gitu. Meskipun sebetulnya dalam konteks Inggris sendiri, kalau dibandingkan dengan Indonesia gitu ya, meskipun mereka part-time, dan lain-lain kan uangnya lebih besar sebetulnya. Tapi kalau kita bicara konteks Inggrisnya, ternyata itu sangat rentan. Tapi beda kalau konteksnya adalah orang Indonesia yang kemudian pergi ke sana, kemudian bekerja gitu ya, part-time beberapa jam, kan dapat, tambahan uang dan lain-lain itu beda ya. Tapi kalau mereka sendiri ya akan, jadi persoalan. Nah, selain menggunakan Norbert Elias, juga ada teorinya dari Kastel ya terkait dengan perubahan dan organisasi tenaga kerja, dari, abad pertengahan ke masyarakat, industri ya. Ya jadi istilahnya gini ya, secara singkatnya, buku ini, memunculkan konteks-konteks historis, makanya tadi ada beberapa pembabakan sejarah terutama dalam apa ya, panduannya adalah di masa-masa apa itu, resesi gitu, dan kemudian juga konteks sosiologis karena rata-rata ini penulisnya adalah sosiolog ya, jadi mencoba membedah apa yang beyond common sense-nya itu gitu. Kemudian ada program, ada juga pakai teori Castle ya, ketika membedah tawaran program dari pemerintah gitu ya, yang terkait dengan, mekanisme, pekerja tetap, kemudian part-time dan lain-lain yang kemudian menurut si, Furlong dan kawan-kawan dalam teorinya dalam buku ini, itu justru merugikan perempuan dan kaum muda. Jadi posisi perempuan dan kaum muda memang sangat rentan di mana-mana. Di Indonesia pun sama kan sebetulnya. Jadi, difokuskan dalam konteks Inggris, jadi melihat penaklukan tenaga kerja yang berkelanjutan. Ini agak aneh ya bahasa 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 Indonesia terjemahannya, tapi ya nggak apa lah ya. Jadi ada istilahnya ditaklukkan gitu ya, orang-orang muda itu, ya mereka harus tunduk dengan sistem yang baru gitu. Kalau enggak kamu nggak bisa masuk pasar kerja, nggak bisa berkompetisi, ya kamu nggak bisa jadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa misalnya ya, mudahnya seperti itu. Jadi kalau kamu mau masuk situ, ya kamu harus berkompetisi. Sarannya gimana ya? Ya kamu ikut pelatihan dan, pendidikan yang memang memadai untuk hal tersebut gitu ya. Kemudian ada banyak bentuk baru dan dalam sisi tertentu itu eksploitatif gitu ya, yang tidak disadari ya. Jadi bagaimanapun kan, eee, Margaret Thatcher itu kan dianggap, nanti ada pembahasan juga di situ, penanda di mana situasi neoliberal di Inggris itu menjadi lebih kuat, ya kebijakannya kan, kebijakan-kebijakannya justru, menurut si Furlong dan teman-temannya itu justru merugikan kaum muda. Jadi kemudian, ada banyak hal juga termasuk, menggunakan terminologi Bourdieu ya tentang, kekerasan simbolik. Nah ini, juga dibahas di bab satu di bab ini ya bukan bab di bab ini juga terkait dengan, bagaimana selama berabad-abad misalnya, kesejahteraan dan disiplin tenaga kerja menjadi 2 sisi mata uang yang sama ya. Jadi
evolusinya kan meskipun sekarang tidak misalnya lebih dari 12 jam ya, sekarang udah lebih terkontrol. Kalau dulu kan, ketika era industri pertama orang harus bekerja lebih panjang, bayarannya murah gitu. Nah sekarang kan ada banyak aturan termasuk melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dikontrol misalnya, buruh itu bekerja sekian jam, kemudian ada kewajiban dari pemberi kerja, majikannya gitu, untuk membayar uang, tunjangan kinerjanya. Kalau pakai konteks negara Indonesia sekarang kita ada, jaminan kesehatan, jaminan kematian, kemudian jaminan ketenagakerjaan, BPJS-BPJS itu ya, meskipun dalam praktiknya itu tidak dipenuhi sepenuhnya, termasuk di guru ya kalau kita bicara pendidikan. Guru itu BPJS kesehatannya entah yang bayar siapa, kalau ASN mungkin dibayarin melalui potongan yang, mereka berikan, tapi kalau yang non ASN, honorer dan lain-lain mungkin bayar sendiri gitu kan, dan itu sangat membebani gitu. Jangankan untuk tunjangan, kinerja itu ya, untuk, kesejahteraan, yang itu aja belum dicukupkan. Kemudian, kalau menurut Elias juga, pembudayaan tersebut merupakan proses, jangka panjang antar generasi, tidak terencana dan tidak disengaja dan, melibatkan perubahan dalam keseimbangan habitus sosial yang khas ya. Dan kadang-kadang juga ada civilizing offenses, jadi ada pelanggaran ya, ada pelanggaran dan dalam posisi tertentu, kaum muda ini kan banyakan suffering-nya ya, menderitanya. Jadi istilahnya ya mereka harus ikut, lajunya gitu, kalau enggak ya mereka nggak bisa. Dan ketika bicara proses pembudayaan, habituasi dan lain-lain ya kebanyakan kan reproduksi ya. Jadi, kelompok-kelompok sosial menengah atas yang kemudian, lebih kuat gitu misalnya, mereka sudah literate dengan bagaimana sebetulnya memasuki pasar kerja yang baik, misalnya berbahasa Inggris yang baik, punya manner yang baik, kemudian, harus menyesuaikan dengan disiplin ya, ada disiplin and fairness kalau bahasanya Foucault gitu ya. Ya itu mekanisme-mekanisme tersebut yang harus dipenuhi sehingga ya akhirnya mereka yang bisa masuk ke pasar kerja yang memadai atau dunia kerja yang memadai. Sementara yang kelompok-kelompok yang pemuda dianggap yang tadi ya lost generation, marginal dan lain-lain, itu tinggal di pojokan karena mereka dianggap tidak bisa ikut laju zaman lah ibaratnya seperti itu. Nah eee, dalam konteks ini juga ada konformitas ya. Jadi, wacana-wacana yang dibangun jadi kelompok pekerja yang bermasalah ini kalau terlalu kritis, ini nggak bisa ini gitu. Kemudian, kalau pengangguran dan lain-lain itu diharap kalau misalnya kamu jadi pengangguran ya itu salah kamu, karena kamu tidak bisa masuk ke sini dan defisit dalam konteks sikap, etika, atau keterampilannya gitu. Kenapa nggak bisa memenuhi, bahasa Inggrisnya misalnya? Kenapa kamu nggak bisa ikut tes A, B, C, D, E, F, G. Bahkan kalau dalam konteks Indonesia lebih rumit lagi ya, ada soal usia gitu. Misalnya beberapa kawan saya yang lulusan SMA misalnya, ketika dia harus terpental dari, pekerjaannya misalnya, padahal dia skillful gitu, punya pengalaman panjang di bidang tersebut gitu, tapi usianya sudah 30 tahun, 35 tahun, nggak bisa bekerja di manapun gitu kan. Terutama di pabrik-pabrik, karena ada kaum muda yang masuk, dan kaum muda ini diposisikan bisa dibayar lebih murah, karena belum bisa negosiasi kan. Masuk, masih muda, lulusan SMK, tenaganya masih kuat, bisa lembur dan lain-lain, udah masuk gitu. Nah, posisi-posisi ini kan juga tidak adil dalam konteks itu. Nah, kemudian kalau bicara, golden age tadi maksudnya adalah, eee, pekerjaan itu banyak gitu, jadi pengangguran tuh umurnya pendek. Orang kebanyakan bekerja sehingga nggak mikir lagi, "Oh, lulusan sekolah apa aja bisa masuk," gitu. Kayak waktu saya riset di Batam tahun 2015 itu, waktu saya masuk pertama LIPI. Itu kalau cerita para pekerja-pekerja yang membuat galangan kapal itu, pekerja-pekerja di galangan kapal itu, mereka selalu bilang zaman keemasan mereka di tahun 90-an ketika kapal-kapal internasional itu dibangun di Batam tersebut. Mereka bilang, "Kami dulu memang, outsource kerjanya, tidak pekerja tetap, tapi nganggur itu hanya 2 hari biasanya. Jadi dari satu pekerjaan, selesai projeknya udah diambil, bahkan sebelum projek satu pekerjaan pembuatan kapal selesai sudah di-ijon gitu ibaratnya ya. Jadi itu zaman keemasan. Tapi di 2015 kami bicara, "Sekarang susah kami ini," katanya, apalagi kami statusnya rentan, pekerja outsource. Jadi outsource-nya tuh berkali-kali juga gitu, ada perusahaan utama, ini outsource outsource outsource, dia ke berapa gitu. Akhirnya
mereka selalu bilang di zaman dulu gitu. Nah, ini juga sama dalam konteks ini. Di zaman keemasan Inggris itu tahun 60-an itu penganggurannya umurnya pendek gitu. Jadi orang selalu banyak dapat pekerjaan meskipun kualifikasi akademiknya mungkin biasa gitu. Kemudian, kalau bisa bicara ini ya, social class background, school experience, dan occupational choice gitu misalnya, ini kan, ada yang middle, ada yang, lower, ada lower middle dan lain-lain, ada upper working class, ada middle and lower working class gitu. Jadi educational experience ini sangat berpengaruh akhirnya kemudian ya. Jadi misalnya, eee, dalam konteks di mana mereka positioning-nya gitu. Kalau kalau misalnya, middle and lower working class, mereka bisa masuk di skill misalnya, atau semi skill, atau unskill, atau jadi pengangguran. Kalau lama-lama kan semuanya bisa jadi di sini gitu ya, di unemployed gitu. Jadi, situasi itu semakin rentan. Seperti di Indonesia juga, karena pasar kerjanya tidak direformasi gitu. Bukan sekolah SMK-nya yang kurang gitu. Sementara kita solusinya SMK-nya diperbanyak. Bukan bukan di hilirnya gitu, diubahnya di hulunya kita. Akhirnya sekolah makin banyak, bingung setelah lulus ini mau jadi apa gitu. Sama halnya di LPTK ya, LPTK makin banyak gitu ya. Lulusan guru mungkin UNJ aja setiap tahun 1.000 gitu ya. Nah setelah itu mau kemana gitu. Jadi ASN, jalannya terjal lah pokoknya kalau mau jadi guru ya. Mungkin Mas Ari juga tahu lah, karena lulusan LPTK juga gitu. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang dari, pengajar dan lain-lain ya. Nah kemudian, eee, ini juga jadi persoalan ya, ketika bicara economic recession gitu ya. Karena ada ketidakpastian ekonomi, ada sumber persaingan baru, ada restrukturisasi industri, dan kemudian, menjadikan adanya peningkatan pengangguran yang tadinya golden age, di kalangan di masyarakat Inggris gitu ya. Nah, kemudian ya jadi situasi sulit gitu ya, karena ada peningkatan pengangguran dalam semua umur gitu. Kemudian, ada pengangguran muda, ada krisis iklim, kemudian, eee, kemudian banyak putus sekolah gitu. Meskipun kemudian karena semua orang tidak bisa masuk pasar kerja, akhirnya ada batasan-batasan tertentu yang dibuat dan akhirnya partisipasi, anak muda di Inggris meningkat sekolahnya. Karena kan kalau mau kerja nggak bisa nih lulusan hanya SMA misalnya, harus S1 kayak di Indonesia gitu ya. Oh nggak bisa, sekarang cleaning service saja misalnya harus SMA. Eee, Apalagi misalnya, banyak ya itu ya misalnya, pegawai-pegawai di, restoran misalnya ya, yang bukan koki, chef, dan lain-lain, itu juga harus SMA, sekarang minimalnya gitu. Dulu SMP bisa. Di industri garmen mungkin masih banyak yang lulusan SMP, tapi itu yang udah tua-tua kan. Tapi sekarang harus SMA. Jadi sebelum skill itu ada ijazah gitu ya. Jadi itu yang jadi hal baru gitu. Ada perubahan dalam peluang, dalam merekrut, pekerjaan, bahkan untuk yang berketerampilan rendah juga dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tinggi. Sehingga itu membuat partisipasi pendidikan menjadi lebih meningkat, karena emang kebutuhannya apa ya, karena sekolah untuk kerja gitu. Eee, Padahal mungkin kualifikasi itu nggak dibutuhkan dengan ijazah tertentu, tapi ya akhirnya kita lakukan itu karena untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan peluang di pekerjaan. Nah, ini ya semua ya sama ya, jadi kemudian ada persoalan-persoalan. Di Inggris juga sama kayak kita ya, kalau kita pendekatannya pendidikan karakter lah gitu ya, di sini juga sama ya. Ada hooliganisme, kenakalan, pengangguran. Sekarang kita lagi bermasalah juga sebetulnya dengan itu ya, bertahun-tahun ya, tapi, belakangan karena ada media sosial semakin muncul gitu misalnya. Ada anak SMP ngebacok orang, ada yang mukulin anak orang, terus selebrasi Cristiano Ronaldo gitu kan, dan tidak merasa bersalah gitu misalnya. Kemudian ada polarisasi sosial gitu ya. Jadi konteks ekonomi sebetulnya bermain dan berpengaruh gitu, ketika keluarga sibuk keluar di era industri sekarang kan, tidak ngopeni anak misalnya ya, kurang ngopeni anak misalnya, dari berbagai level gitu, ya ada persoalan-persoalan sosial itu gitu, dan kaum muda ini kemudian menjadi posisi yang sangat rentan. Nah, ini ada beberapa program kemudian yang dibangun oleh, pemerintah Inggris ya, mulai dari, Youth Opportunities Program, kemudian ada beberapa program lagi yang saya lihat
dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk meningkatkan partisipasi kelompok muda di bidang pekerjaan. Nah, itu dilakukan untuk apa ya? Untuk mendapatkan keterampilan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik, dan kinerja yang lebih tinggi gitu. Karena bagaimanapun harus berbasis kebutuhan pasar karena di konteks masyarakat neoliberal ya. Jadi bagaimanapun ya itu kita juga sama sekarang. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, semuanya menjadi sangat rentan. Tidak untuk jadi pekerja tetap tuh berat ya. Itu hampir menyeluruh di semua tempat ya. 2 tahun kontrak, naik lagi kontrak. Ada yang mengakali dengan diputus kontraknya, nganggur sebentar, oke nanti kamu ngelamar lagi. Jadi dari nol terus gitu, kayak Pertamina gitu ya, dari nol ya. Jadi tidak ada peningkatan gaji, tidak ada masa depan. Tapi kalau tidak diambil, tidak ada peluang pekerjaan gitu. Jadi semuanya serba rentan gitu. Ya dan kalau dunia pekerjaan kan selalu punya pasokan baru, apalagi kalau bicara Indonesia ya, pemuda kita itu dahsyat sekali, banyak sekali. Jadi ya udahlah, misalnya saya dipecat, masih ada lagi kok yang masih bisa gantiin gitu. Nanti dieksploitasi, dipecat lagi, lanjut lagi misalnya. Jadi itu yang terjadi ya misalnya. Ini bab selanjutnya, di buku ini juga bercerita tentang, ya ini yang saya bilang tadi ya, agenda Margaret Thatcher ya, agenda neoliberal untuk mendukung respon kebijakan yang secara luas kurang, apa ya, intinya sebetulnya kurang bersimpati terhadap kaum muda ya, dan memandang kaum muda dengan penuh kecurigaan, apalagi konteks-konteks hooliganisme yang tadi ya, terus kemudian lost generation dan lain-lain ya. Kemudian di bab ini juga Furlong dan kawan-kawan memfokuskan pada analisa data sekunder yang terkait dengan lapangan kerja kaum muda dari tahun 80-an ya. Dan dalam beberapa hal kemudian akhirnya kaum muda di Inggris di tahun 80-an itu mulai berinvestasi dengan pendidikan. Jadi ada kualifikasi-kualifikasi yang harus diambil. Kalau mau masuk pasar kerja ya harus punya kualifikasi A, B, C, D, E dalam konteks pendidikan dan pelatihan misalnya. Kemudian dalam situasi tertentu ya transisi ini ada banyak hal yang muncul ya, ada konteks pengangguran, ketidakamanan, pekerjaan tidak tetap, kemudian ada transisi juga yang menyebabkan mereka kemudian dalam posisi yang sangat rentan dan beberapa program yang kemudian dibuat ya, kalau saya catat misalnya ada yang namanya Youth Youth Opportunities Program, ada National Vocational Qualification, kemudian Modern Apprenticeship yang tahun 93, ada Youth Training tahun 93, ada New Deal for Young People tahun 98 sampai ada yang namanya Work Program tahun 2011. Ada banyak program ya. Kalau pemerintah Indonesia mungkin yang terakhir ada Kartu Prakerja ya, yang 2019 disusun karena ada pandemi akhirnya jadi kayak bansos kan. Jadi ada bantuan sosialnya juga, kemudian ada pelatihan yang kemudian banyak juga dikritik gitu ya oleh macam-macam. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan juga misalnya konteks geografi, kelas, gender, etnis ya. Ada banyak yang perlu dilihat dan dalam sisi tertentu misalnya hampir di semua negara kan transisinya dari industri ke jasa seperti halnya yang saya lihat yang kami lihat di Batam ya tadinya kota industri disiapkan oleh B.J. Habibie ketika itu untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Singapura gitu, tapi kemudian sekarang justru Batam menjadi jasa gitu ya, karena industrinya justru sudah hampir habis. Dulu kan kota harapan bagi para pekerja ya, datang ke Batam, ada kesejahteraan dan lain-lain. Nah itu. Nah selanjutnya ini bab selanjutnya, di bab ini, argumennya, ya jelas ya Margaret Thatcher punya agenda neolib gitu ya, yang sering disebut para aktivis di sini juga ya, pemerintah kita cenderung neolib bukan Pancasilais, ketelengsut. Jadi, ya termasuk dengan agenda-agenda yang memudahkan sangat pro investasi gitu ya. Dalam konteks investasi kan competitiveness dijadikan hal yang sangat besar, porsinya. Jadi kalau nggak masuk ke pasar kerja ya nggak bisa masuk ke situ gitu misalnya ya. Dan, resesi ini juga dalam sisi tertentu mendorong partisipasi ya, karena saya bilang tadi, karena kualifikasinya dianggap harus tinggi, akhirnya orang sekolah lagi, lanjut gitu. Kayak kita kan sekarang S2 orang semakin dulu tahun 90-an kan yang S2 itu sangat jarang ya, sekarang anak-anak muda itu S2, S3 itu cepat sekali gitu ya. Tapi kemudian pasarnya kan sebetulnya belum terbentuk, pasar kerja untuk kualifikasi setinggi itu gitu. Atau mungkin kalau di kalangan dokter spesialis gitu. Banyak anak-anak muda yang masuk spesialis padahal kalau bicara
kontur demografi Indonesia yang luas dan geografinya luas, yang dibutuhkan mungkin dokter umum gitu. Karena yang sakit-sakit aneh-aneh ajaib itu kan di kota gitu. Sementara di desa-desa mungkin levelnya masuk angin gitu, macam-macam ya. Tapi ketersediaan, akses kesehatannya masih sangat minim, akhirnya, sama ibu-ibu yang dari apa itu yang terbaru tuh yang di Kostrad yang ternyata didatangkan oleh TNI gitu kan, akhirnya percaya sama yang kayak gitu di luar itu ya. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan itu juga, diharapkan, eee, pendidikan tinggi yang tadinya elit jadi lebih mass experience ya, jadi lebih banyak orang yang punya akses, apalagi kalau dalam konteks Indonesia juga beasiswa juga kan banyak yang tersedia ya. Itu menguntungkan juga. Tapi kemudian ya pasarnya kan tidak direformasi, akhirnya orang bingung, udah lulus ini saya mau ngapain gitu, akhirnya jadi YouTuber gitu. Akhirnya, ojek online gitu misalnya ya, akhirnya berwirausaha gitu dan lain-lain, karena memang tidak masuk di pasar pasar kerja yang dalam tanda kutip dianggap normal gitu. Kemudian, di satu sisi kemudian karena kenapa, meningkat pendidikan, karena misalnya pendidikan dianggap menguntungkan. Kemudian, kalau punya kualifikasi, ya bisa masuk ke dunia kerja. Tapi kemudian dalam catatan tertentu ada istilah yang, eee, inflasi kualifikasi gitu. Jadi yang kualifikasinya tinggi lebih banyak gitu dan susah. Dan kaum muda yang punya kualifikasi itu di situasi yang resesi, itu, akhirnya kemudian berkonsentrasi di pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya membutuhkan keterampilan yang lebih rendah. Sebenarnya di bukunya dijelaskan, ada beberapa bagan misalnya, yang menunjukkan misalnya justru yang, high kualifikasi, high qualification itu yang S1 dan lain-lain justru menempati pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak selaras dengan, bentuk pekerjaan mereka gitu. Jadi, ya ini misalnya jadi pramusaji, asisten catering, layanan pelanggan dan lain-lain. Itu kan sebetulnya kualifikasi yang, tidak sesuai atau tidak relevan dengan kualifikasi yang didapat misalnya. Jadi anak-anak muda yang overqualified dan, kaum muda tetap mengenyam pendidikan yang panjang, tapi kemudian ternyata tidak mendapatkan keamanan di bidang pekerjaan. Ya kayak kita juga sebetulnya hampir mirip juga. Kayaknya hampir di seluruh dunia juga sebetulnya. Jadi konteks-konteks, yang terjadi di Inggris yang khusus ini, juga terjadi di Indonesia juga. Ini bab 5, ya ini juga penjelasan bahwa ya transisi ya, masa muda, dewasa muda, fase sementara, ada pekerjaan yang naik turun, dan prediksinya susah ya karena, periodenya relatif singkat, tapi kemudian banyak banyak tantangan-tantangan ya. Dan di satu sisi juga ada, eee, pekerjaan-pekerjaan sementara yang tumbuh dan kemudian, ada ketidakpastian gitu misalnya. Nah kalau pakai, istilahnya guys standing yang tadi, ada para pekerja semakin banyak yang prekariat gitu ya. Bukan jenis pekerjaannya, tapi kerentanan yang menjadi sifat di situ gitu. Jadi orang kerja tapi rentan gitu. Bayangkan kalau di Indonesia jadi ASN tapi rentan gitu kan, P3K tapi rentan, kontrak setahun gitu ya. Teman-teman P2G kan, kemarin Bung Iman, mendata ya, mendata mendata, bapak ibu guru yang sudah jadi ASN itu, berapa, kontraknya. Ternyata kan bahkan Jakarta itu hanya 1 tahun gitu, kemudian Jawa Barat 5 tahun kalau tidak salah, di NTT dan lain-lain ada yang 3 tahun, variasi ada yang 2 tahun gitu. Jadi bayangkan ya S1 misalnya dari keguruan punya kualifikasi gitu, memadai secara kualifikasi, kemudian dikontrak oleh negara sebagai aparatur sipil negara, tapi dia masih rentan karena setiap tahun harus kontrak gitu. Kontraknya setahun sekali, ya di luar kerentanan itu kan ada kerumitan administratif. Dari sisi rentannya juga gajinya sebetulnya kan gaji pokok PNS itu tidak apa ya, sesuai UMK kan. Gaji saya pun misalnya PNS golongan 3B, gaji pokok saya itu di bawah upah minimum, Jakarta sebetulnya, tapi ada tunjangan-tunjangan lain. Tapi ketika bicara situasi, Jakarta yang kompleks, sekolah anak yang mahal dan lain-lain, akhirnya rentan juga gitu. Jadi kerentanan itu tidak hanya di kalangan pekerja yang blue collar akhirnya, tapi ya juga yang white collar dianggapnya gitu misalnya kalau kayak gitu. Guru juga akan sama rentan. Jadi ada ketidakamanan bagi pekerja di mana-mana. Beda dengan PNS dulu kan. Makanya kalau orang tua kita masih punya imajinasi bahwa kalau Anda jadi pegawai negeri sipil, wah hidup Anda selamat gitu ya. Wah, sampai pensiun dibiayai negara, meskipun uang kecil tapi bisa bersyukur, bisa mendidik anak bangsa, kemudian punya uang yang memadai gitu ya. Sementara sekarang itu punya kerentanan-kerentanan lain gitu misalnya ya. Jadi tidak aman.
bahkan di level yang dianggap ASN, padahal udah syukuran misalnya ya, ternyata ternyata, oh ternyata gajinya nggak aman gitu ya. Bahkan kalau yang tadinya di dunia swasta, masuk ke ASN, gajinya jatuh, berkali-kali lipat gitu ya. Dan dulu mungkin nggak apa-apa lah gajinya kecil gitu, tapi aman. Sekarang sudah gaji kecil tidak aman gitu misalnya ya. Nah, apalagi yang honorer gitu misalnya ya, kualifikasi akademiknya bagus, lulus dari kampus-kampus baik di bidang pendidikan, tapi rentan juga gitu misalnya. Nah, eee, tapi ya memang kalau bicara konteks, hari ini paket lahannya Giddens, Ulrich Beck, Sennett, Bauman, dan lain-lain, ya ketidakamanan pekerja itu karena, dari late modernity ya, modernitas yang terlambat. Dalam situasi modern ya, situasi-situasi tersebut memang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau pakai bahasanya standing akhirnya, ya yang muncul apa? Anxiety gitu kan, alienation, anger. Jadi kan kita situasinya selalu seperti ini gitu, banyak pekerja yang mengeluh di media sosial gitu, eee, kita seperti merasa salah kita gitu, padahal bukan salah kita gitu. Misalnya Mas Ari udah S2 ke UPI Bandung gitu ya, jauh-jauh misalnya. Secara kualifikasi akademik mampu, secara kapital akademik mampu dan lain-lain, tapi mungkin dalam situasi tertentu menghadapi kerentanan juga gitu. Akhirnya marahnya kan sama diri sendiri. Padahal mungkin ini kebijakan negara yang nggak berpihak gitu. Ada juga yang bilang bahwa akhirnya kan mental illness, dan lain-lain gitu ya, meningkat gitu. Yang akhirnya diuntungkan siapa? Yang bikin buku-buku tentang self-help itu kan, kalau ke Gramedia yang jadi bestseller itu kan self-help gitu. Karena ya mungkin kita dalam konteks yang anxiety, kita teraleniasi, kita marah gitu. Akhirnya padahal kita bingung ini marah sama siapa gitu. Ya padahal mungkin kebijakan-kebijakan kita justru yang secara struktural meminggirkan kelompok muda gitu. Tapi di satu sisi kita dianggap, ya kamu nggak bisa masuk ke situ ya karena kamu tidak qualified gitu. Kamu nggak bisa masuk ke orang-orang yang, digaji mahal itu, ya karena kamu nggak punya kompetensi yang memadai, salah kamu gitu misalnya. Jadi padahal ya mungkin kalau kita pakai terminologinya mereka dalam membedah, standing misalnya economic uncertainty, anomy, kemudian lacking of meaning itu ya bukan salah kita banget gitu ya. Tapi ya itu terjadi karena memang situasi, ya kehidupan kita yang memang rentan dan kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak gitu. Akhirnya kita biaya healing kan biaya sendiri gitu misalnya ya, akhirnya muncullah gerakan self love gitu ya. Dulu kan kita tidak diajarkan untuk mencintai diri sendiri. Sekarang kok kita jadi orang lain, kita nggak butuh cinta orang lain, yang penting kita cinta sendiri aja lah, self love lah, di medsos kita bikin apa, untuk menyenangkan diri kita sendiri ya, misalnya, "Terima kasih untuk saya yang telah berjuang," gitu kan. Jadi, sebetulnya itu kan anxiety, alienation, anger juga yang muncul mungkin karena struktur, bukan karena dalam situasi-situasi yang kita bisa kelola gitu ya. Atau misalnya filsafat stoik ya sekarang ya, saya juga baca gitu. Itu kan, ya udahlah kita buat diri kita sendiri aja gitu. Karena situasi struktural ini nggak bisa kita kontrol gitu ya. Ya, fleksibilitas dan tidak aman memang ciri utama lanskap neoliberal ya. Kesulitan dan rasa tidak aman adalah hal yang umum di kalangan anak muda. Jadi, kayak yang terjadi sekarang itu ya mungkin ini bisa jadi bagian penting yang bisa kita lihat. Jadi ada marginalisasi juga, eee, dalam konteks modal manusia dulu kita percaya ya kalau orang pendidikan tinggi ya pasti pekerjaannya bagus gitu. Sekarang yang pendidikan tinggi aja sangat rentan, apalagi yang di bawah ini gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga direcoki oleh orang-orang yang mengajak resign setiap saat gitu ya. Ya resign aja daripada kamu jadi kacung korporat gitu ya. Tapi kita nggak punya solusi karena, yang kayak Steve Jobs itu mungkin hanya berapa persen gitu ya, tetap sekolah formal akhirnya yang jadi landasan utama untuk menjadi berhasil. Tapi kemudian ada banyak kritik juga terhadap itu. Eee dan kemudian akhirnya semuanya justru memberi perlindungan bagi privilege group ya, orang-orang yang punya privilasi ya, privilege ya. Ya kita dibodoh-bodohi juga ya oleh anaknya, pejabat yang kemudian jadi motivator yang dia bilang, "Kalau kamu jatuh bangkit lagi." Ya kalau dia jatuh bangkit lagi ada modal dari bapak ibunya gitu ya. Kalau kita ya udah jatuh ya pasti jatuhnya lebih parah gitu. Atau kita agak diajak, apa ya, terjebak oleh tawaran-tawaran,
pengatur keuangan ya, kita harus investasi gitu misalnya ya. Ya kalau gajinya 3 juta apa yang bisa kita investasikan gitu kan, uang 3 juta bayar KPR aja nggak cukup gitu misalnya ya, dan lain-lain. Ya yang lagi-lagi yang diuntungkan privilege group. Bahkan belakangan yang dapat beasiswa itu privilege group kan. Yang punya bahasa bagus bisa IELTS, lebih mudah. Yang nggak privilege group banyak yang dapat karena ada afirmasi, tapi kan terseok-seok gitu. Terseok-seok, kalau nggak kuat ya menyerah dan habis di tengah jalan gitu ya. Sementara yang privilege group ya maju terus gitu karena didukung oleh, kapital sosial, kapital akademik, kapital simbolik, yang memadai kalau bahasanya Borju ya. Nah, kalau anak muda yang bukan hebat ya, anak muda yang beruntung ya dia bisa melalui turbulensi itu. Tapi kebanyakan ya suffering, saya baca tulisannya Pariwanto, senior saya di BRIN itu terakhir tuh, di buku tentang di Bunga Rampai yang dia tulis itu, konteks suffering ini memang sekarang mendominasi ya. Jadi melalui penderitaan, melalui kesulitan-kesulitan dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi di kalangan kaum muda juga ya. Nah ini, yang terakhir ya, jadi ketika bicara, analisa jangka panjang, memang yang terjadi memang, para pekerjaan bagi kelompok muda ini, eee, akhirnya, menjadi sangat rentan gitu. Jadi bentuk-bentuk pekerjaan baru justru banyak melemahkan, kemudian banyak melemahkan, kemudian banyak mencabut hak generasi muda gitu ya. Ini jadi terbat. Kemudian peluang bagi kaum muda akhirnya ya harus jadi pekerja kontrak, kerja paruh waktu. Kemudian, eee, meskipun investasi pendidikannya besar, tapi kemudian ya kayak biasa aja menganggur gitu ya. Bahkan saya juga sempat merasa mengalami gitu, saya lulus dari UNJ, jadi guru, kok gajinya kecil gitu ya. Kemudian dapat pekerjaan di sekolah swasta agak lumayan, kemudian saya resign, kemudian saya jadi menjadi dosen yang mengajar di beberapa tempat yang mungkin sekali pertemuan 100.000. Jadi kalau 6 bulan ya hanya 1.600.000 gitu ya. Kok merasa, sini udah kuliah tinggi, kemudian merasa tidak bodoh-bodoh amat, kok susah gitu ya. Jadi kayak menyalahkan diri sendiri gitu ya. Akhirnya kayak seperti kita harus menyerahkan pada nasib baik gitu ya. Nasib baik yang menuntun kita gitu, termasuk para guru yang jadi PNS atau ASN kan akhirnya, seperti bukan karena kompetensi gitu, tapi karena nasib baik gitu. Karena secara struktural kita tidak diatur peta jalan yang jelas gitu, kalau kamu lulus dari sini, kamu bisa bekerja di sini, tidak ada korelasi itu nampaknya gitu. Pengangguran tinggi, mobilitas sosial terhenti akhirnya kan ya, manajemen hidup akhirnya menjadi lebih kompleks. Nah, ini, dipetakanlah dividing zones insecurity-nya ya, 80-an tahun 2010-an ya, eee, dia bagi dalam 3 zona ya, zona tradisional, zona liminality, zona marginality ya. Jadi kalau tahun 80-an itu full time jobs itu banyak ya, open ended contracts ya. Eee, ini juga ada juga di 2010-an ya, zona tradisionalnya seperti itu memang. Tapi kemudian, employed on temporary contracts working between jadi kalau dulu juga ada juga, seperti itu. Nah yang sekarang yang di marginality ini yang meningkat ya, eee, jadi ada yang, eee, workless, kemudian ada yang harus ikut skema government yang tadi itu ya, yang, eee, youth apa itu, Youth Opportunities Program, National Vocational Qualification, dan lain-lain yang harus bekerja kurang dari 16 jam per minggu dan lain-lain. Jadi, situasi-situasi itu yang harus dihadapi gitu misalnya. Nah, ini selanjutnya ya, partisipasi meningkat, dari telaah mereka partisipasi pendidikan memang meningkat gitu. Karena sebetulnya pendidikan itu kan tidak hanya untuk layan kerja, tapi juga ada mobilitas individu, kemudian ada peluang pekerjaan di masa depan. Eee, tapi kemudian, intervensi itu tidak berguna dalam sisi tertentu ya. Jadi yang saya bilang tadi, kita memperbanyak SMK, tapi peluang pasar kerjanya kecil gitu ya. Kayak misalnya di zaman-zaman pandemi itu kan bukan salah Anda tidak punya skill, karena emang jangankan itu yang sudah di dunia kerja aja terancam.
beberapa teman saya juga harus di-PHK gitu ya. Jadi yang mau masuk ini semakin susah gitu, yang di dalam saja terancam gitu ya. Jadi, pendidikan ini memperluas zona liminalitas untuk mayoritas. Jadi bukan pelajar, bukan pengangguran, tapi hampir semua gitu ketika, intervensi pasar tenaga kerjanya tidak berjalan gitu. Nah, kemudian akhirnya kaum muda yang, menanggung biaya juga ya dalam konteks mereka sudah berinvestasi, tapi dalam sisi tertentu menurut si, Furlong dan kawan-kawan, politisi dan elit di Inggris, dalam beberapa tahun karena mereka longitudinal studinya kan, itu tidak banyak berubah. Jadi hanya ada beberapa program, tapi kemudian setelah 50 tahun terakhir ini sikap perilaku terhadap anak muda yang menyebabkan masalah dan lain-lain itu masih, terus terjadi. Nah, kalau saya bisa mengkomentari, buku ini misalnya, saya pikir, buku ini memang dihadirkan dalam konteks Inggris ya, tapi kemudian, saya pikir dalam beberapa analisa yang dilakukan oleh Furlong, yang jelas ini buku bukan tentang teori ya, tapi lebih banyak mendeskripsikan latar, periodisasi bagaimana pemuda itu rentan dari periode ke periode ya, mulai dari 60-an, 70-an, 80-an, sampai terakhir 2000-an gitu, sampai 2008, 2009, 2010 ke atas gitu. Dan itu, kalau dari segi riset mungkin bisa jadi bagian penting bagi kita juga untuk melihat secara longitudinal dalam setiap studi ya. Konteks kesejarahan dan sosiologi itu menjadi sangat penting. Misalnya, saya terakhir nulis di Jurnal Masyarakat Indonesia tentang, refleksi pendidikan 20 tahun di Papua, belum terbit sih. Tapi itu menjadi sangat penting mungkin studi-studi seperti itu gitu, misalnya teman-teman guru mungkin misalnya bisa juga refleksi pendidikan di daerahnya masing-masing dalam periodisasi 10, 5 tahun terakhir. Jadi untuk lihat babakan-babakan sejarahnya secara lebih utuh gitu. Kenapa sih sebetulnya pendidikan ini tidak beranjak gitu. Kalau di Papua kan kenapa sih anak-anak itu guru-guru itu tidak hadir gitu misalnya. Kenapa sih kemudian kebijakan pendidikan itu tidak bisa berbasis pada konteks, lebih memperhatikan konteks demografi, sosial budaya gitu ya misalnya. Kenapa lebih cenderung, berbasis pada penyeragaman misalnya, meskipun secara kurikulum sudah berubah gitu, tapi dalam praktiknya kan itu masih ada banyak di banyak tempat gitu. Jadi, itu bisa memberi pelajaran bagi kita. Kemudian juga kita bisa menelaah bahwa, posisi kaum muda dimanapun termasuk di Inggris dan di Indonesia itu, sebetulnya rentan gitu. Tapi kan kalau diskursus yang terjadi di Indonesia, narasi pemuda itu dalam konteks tertentu selalu optimistik gitu ya. Misalnya istilah pemuda harapan bangsa, pemuda harapan Ibu Pertiwi, berikan saya 10 pemuda akan saya guncang dunia misalnya, seperti yang disampaikan sama Bung Karno. Jadi perspektif pemuda di kita ini sangat positif gitu. Tapi kemudian praktiknya pemuda kita itu sebenarnya marginal gitu ya. Program-program pemerintahan jarang yang menyasar pemuda dan kaum perempuan misalnya. Belakangan sudah meningkat itu, tapi kan dalam sisi tertentu itu juga masih sangat minim gitu ya, keterlibatan pemuda. Sekarang pemuda dilirik lagi gitu. Kenapa? Karena dalam konteks demografi politik, ini yang paling besar sekarang, sekitar 100 juta pemilih pemuda. Nah, ini dilirik partai karena menguntungkan untuk mereka. Nah, sebetulnya menurut saya itu juga bisa jadi bagian penting untuk kita masuk juga gitu. Maksudnya, kemarin saya diundang oleh Partai Gelora bicara posisi pemuda. Saya bilang kalau Partai Gelora mau menang, memenangkan hati pemuda, jangan main di medsos aja gitu. Karena di medsos itu pemuda perkotaan gitu. Tapi di pemuda pedesaan itu banyak, nggak digarap juga gitu ya. Nah itu menjadi sangat penting dan isunya harus substansi gitu, karena lebih rasional kan. Misalnya bagaimana menawarkan pekerjaan yang memandai buat mereka gitu misalnya. Akses pendidikan, pelatihan, kesehatan yang memadai gitu. Jadi kalau kita baca, Furlong di buku ini memang tidak sangat teoritik ya, tapi lebih banyak menghadirkan argumentasi latar-latar yang menunjukkan betapa rentannya kaum muda. Nah, dan dia memang lebih banyak meminjam, eee, dari pihak lain ya, misalnya Norbert Elias, kemudian ada Bourdieu sedikit, kemudian juga ada juga dari, Kastel ya tadi ya, terus ada beberapa, termasuk dari Guy Standing yang beberapa kali dikutip oleh Furlong untuk menunjukkan, posisi pemuda yang rentan, posisi mereka sebagai prakarya dan lain-lain. Mungkin itu dulu Mas Ari ya, supaya kita bisa diskusi. Terima kasih, mungkin kita bisa diskusi setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Mas Anggi. Saya kira tadi sudah dijelaskan apa substansi dari buku tersebut. Bapak Ibu yang barangkali ingin bertukar tambah hasil bacaan atau mengkontekskan dengan situasi yang Bapak Ibu alami, juga barangkali bisa didiskusikan melalui forum ini. Silakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau hasil bacaannya. Boleh Mas Mas Ari? Fauzi barangkali. Boleh. Silakan Mas Fauzi. Kang Iman atau saya dulu nih? Saya belum nyisir, Kang Fauzi dulu deh. Oh, sok nyisir dulu. Oke, baik, terima kasih Mas Ari. Kang Anggi, terima kasih banyak ya sudah sharing dan membuka yang sebetulnya kita merasakannya ya tiap hari gitu di kehidupan sekeliling kita, hal yang disampaikan oleh Kang Anggi. Cuman memang reveal-nya itu secara lebih jelas dibantu oleh Furlong begitu. Dan saya rasa kondisi kerentanan yang ada memang kondisi sandwich ya. Kan orang-orang selalu bilang ini tuh sandwich. Bukan hanya sandwich generation tetapi juga sandwich conditions. Dia anak-anak muda itu kepepet dari bawah, dari atas. Dia secara personal juga kepepet dari bawah, dari atas. Dan intinya kondisi yang serba sulit itu. Mungkin orang-orang kiri bakal langsung nunjuk kapitalisme ya sebagai biang kerok gitu. Gara-gara industrialisasi nih orang-orang jadi harus berkompetisi dan sebagainya, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia seutuhnya. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat kita jadi inhuman. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan begini ya, kan ada kalanya orang-orang memang terus fight gitu dengan kondisi yang serba sulit dan dia merasa tantangan ini harus coba dia hadapi sehingga dia terus gitu melakukan banyak hal. Tapi ada juga orang yang balik badan gitu, balik badan. Salah satu hal yang ada kaitannya dengan balik badannya itu adalah di kampus misalkan. Di Indonesia kan lebih banyak kampusnya itu universitas ya. Namun jika kita lihat narasi-narasi dan tuntutan terhadap kaum muda itu pekerja semua. Kan agak aneh. Kalau memang inginnya pekerja harusnya lebih banyak politeknik dong. Harusnya lebih banyak sarjana terapan dong. Harusnya lebih banyak diploma dong daripada sarjana yang memang outputnya itu pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, lalu kampus-kampus seperti itu di tahun berapa saya lupa ya. Mulai diminta untuk jadi banyak titipan-titipan, misalnya titipan kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan. Jadi entrepreneurship itu digaungkan. Nah mungkin begini, yang jadi persoalan nggak semua orang kan, katakanlah punya bakat gitu untuk ke entrepreneurship. Alhasil mereka banyak larinya ke voluntary activities, apa sih disebutnya, kesukarelawanan gitu ya. Jadi misalkan jadi aktivis di LSM ini, dan kita tahu itu tuh kalaupun ada uangnya sedikit. Namun mereka umur bertambah, ada juga yang sedang berkeluarga. Ini yang saya lihat ya di sekeliling saya, yang banyak ke voluntary activities, kehidupannya agak sulit gitu. Relatif lebih sulit dilihat daripada orang-orang yang memang bekerja di korporat, jadi pekerjaan yang terlihat gitu ya, itu tuh pekerjaan. Nah, saya ngelihat begini, apakah memang voluntary activities itu justru jadi exit game-nya? Jadi exit game-nya karena kondisi serba rentan ini. Jadi udah daripada nggak bisa berkompetisi, dia exit game-nya ke voluntary activities. Sehingga sekarang kan kita juga mengenal ya, saya sendiri masih bingung tentang istilah sociopreneur. Ya kan, jadi apa namanya kewirausahaan, tetapi isu-isunya isu sosial gitu yang dibuka. Tapi kita juga ngerti itu ke arah mana, uangnya itu dari mana munculnya, lalu ini itu dari mana saja. Jadi serba nggak jelas gitu. Nah kalau menurut Furlong atau bahkan langsung ke Kang Anggi deh, sebetulnya voluntary activities itu salah satu exit game atau bukan sih kalau dalam kondisi kerentanan ini? Lalu kampus-kampus sebetulnya harus ngapain nih? Karena kan sekolah menengah atas dan kampus yang paling dekat dengan dunia kerja kayaknya ya secara psikologis. Apakah konsep tadi edupreneur, sociopreneur itu memang bisa bukan exit game jatuhnya, bisa jadi jalan keluar. Kalau exit game kan bisa jadi eskapis ya,
melarikan diri gitu. Tapi jalan keluar dengan melarikan diri saya rasa beda. Nah, kalau menurut Furlong yang Kang Anggi pahami seperti apa tuh kalau kondisi seperti itu? Semoga bisa difahami. Punten muter-muter. Ya, silakan Mas Anggi Langsung direspon. aja ya. Ya, Saya ya, juga silakan Kang. responnya random-random juga ya, karena muter-muter. Jadi kalau Furlong sebetulnya dia lebih, kalau yang saya baca, karena sebetulnya Furlong tuh ada banyak literatur tentang youth itu ya. Karena saya kan sekarang di Catalyst Pemuda, Human Capital and Future of Work ya. Jadi saya jadi lebih banyak mendalami juga isu itu. Tapi memang karena Catalyst kita baru, jadi baru 2 bulan ini. Jadi kami lagi masih rutin menyisir literatur tentang pemuda, human capital, future of work gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Meskipun kita pakai terminologi human capital misalnya di Catalyst itu, tapi kita juga ingin mengkritisi itu karena sebetulnya banyak juga yang sudah mengkritisi human capital ini gitu. Dan yang tadi disampaikan dalam konteks human capital mungkin nggak ada itu yang muncul namanya sociopreneur dan edupreneur gitu. Orang pasti akan masuk ke pasar kerja gitu. Masuk ke pasar kerja yang jelas, yang kalau di konteks bahasanya Inggris di tulisannya Furlong itu golden age gitu. Ya masuk ke posisi-posisi tertentu, kualifikasi A ya masuknya ini. Kalau kamu punya kualifikasi tinggi ya masuk ke kualifikasi yang juga tinggi gitu. Nah, di Indonesia itu kan semuanya paradoks gitu. Tidak tidak garis lurus gitu ya, garis lucu semua gitu ya. Jadi emang kita punya universitas banyak, punya universitas banyak, tapi kita nggak menyediakan pasar kerja yang relatif lebih jelas gitu misalnya ya. Di barat pun itu terjadi ya, bahkan di level Inggris yang besar, dan beberapa kali kan kita melihat Inggris tuh juga rentan. Kan demo guru di Inggris kan terakhir itu ya. Kemudian juga ada berita bahkan yang hoax orang Inggris sampai makan karet itu juga di Inggris juga kan misalnya. Karena krisis itu buat mereka sangat memiliki dampak gitu. Makanya akan menarik kalau misalnya orang-orang yang menulis bersama Furlong ini juga bisa menaikkan analisanya ke pasca pandemi misalnya. Nah, ketika kita bicara generasi di Indonesia ya, bisa jadi memang yang sociopreneur, edupreneur itu jadi exit strategi, tapi itu kecil kan kalau kita mau lihat berapa orang sih yang masuk ke situ gitu. Dan akhirnya kalau saya lihat juga orang-orang yang masuk ke situ juga bukan orang-orang yang memang by design masuk ke situ gitu, karena kayak ada kecelakaan sejarahnya gitu. Masuk ke situ kemudian ya karena mereka ya balik badan yang tadi ya, ada yang balik badan secara sadar dan ideologis gitu ya. Nggak bisa nih gue masuk ke dunia kerja yang kapitalistik, jadi budak korporat dan lain-lain gitu misalnya. Dengan jargon-jargon yang sangat idealis gitu. Ya udah kita bikin sesuatu yang kemudian menghasilkan secara ekonomi, tapi juga berimpact kepada masyarakat. Itu kan argumen idealisnya gitu ya. Tuh. Meskipun juga banyak orang juga sebenarnya dia nyari duit aja di situ gitu, karena nggak ada peluang lain. Tapi banyak juga yang memang punya ideologi itu karena merasa ini melawan kapitalisme ini nggak bisa tanpa biaya gitu misalnya ya. Kalau saya lawan-lawan terus misalnya akhirnya berantem gitu kan, itu repot gitu ya. Debat-debat sendiri, tapi ya mereka bisa melakukan sesuatu lewat edupreneur, lewat sociopreneur gitu. Dan adanya digitalisasi mungkin memudahkan itu gitu. Bung Iman bisa menjelaskan ya, meskipun secara kritis misalnya kan ada orang-orang yang masuk ke arena itu gitu. Ketika bicara voluntary activist pun kan ada juga yang bisa bertahan di situ, tapi juga banyak yang terlempar. Ada juga yang memang kalau di NGO tuh yang kaya-kaya juga banyak, maksudnya bukan dalam arti kaya ya, karena Dolar, iya, dihitungnya gaji pakai mereka dolar. dolar. Makanya kan kalau misalnya project NGO masuk ke pemerintah daerah, kadang-kadang kalau saya ngobrol-ngobrol orang daerah di bisik-bisiknya gitu kan, mereka enak dorong-dorong program dan lain-lain, gajinya dolar, sementara kita kan rupiah gitu. Dituntut ini itu oleh masyarakat dan lain-lain. Mereka kan dolar gitu misalnya. Ada juga yang kayak gini, misalnya gajinya besar, tapi tuntutan mereka juga besar ya, karena harus bisa mengimplementasikan program sampai ke level bawah gitu ya. Dan ada situasi rentan juga ya dari segi sustainabilitas pekerjaan gitu misalnya. Itu juga jadi situasi-situasi yang menjadi tantangan ketika bicara bagaimana dunia pekerjaannya itu kemudian punya kerentanan gitu. Akhirnya ya situasi yang sandwich itu ya, kemarin juga waktu saya nulis yang
berharap nasib baik untuk guru itu kan responnya cukup lumayan karena Bung Iman retweet di Twitter ya, dan juga banyak yang japri ke saya. Ada salah satu guru yang bilang gini, "Guru tuh sekarang kayak sandwich, Mas," katanya. Terus, ya karena ya dia ditekan oleh masyarakat untuk memproduksi anak-anak yang berkarakter misalnya ya. Tapi dalam konteks tertentu pemerintah juga menekan mereka untuk jadi apapun ya yang dikonstruksikan oleh negara ya, jadi guru yang baik, yang bisa bergerak ke sana kemari, menghasilkan banyak produksi pengetahuan, jadi YouTuber, kemudian macam-macam lah ya. Akhirnya ada banyak tuntutan karena dia dalam konteks peningkatan kualitas guru gitu misalnya. Kualifikasinya harus tingkatkan nih kalau mau masyarakatnya berkualitas. Tapi kemudian posisi mereka di tengah gitu ya, didesak dari bawah, didesak dari atas, jadi sandwich. Ini kan ada tantangan juga, dan kalau bicara universitas ya memang tantangannya menjadi lebih besar karena harapan orang kan ketika berpendidikan tinggi, mereka punya kualifikasi yang baik, dan kompetensi yang baik dan mereka lebih siap mengarungi pasar kerja gitu. Tapi problemnya kan tidak seperti itu ya, kalau pakai teori human capital iya gitu kan, kalau Anda mau berinvestasi sebanyak-banyaknya di pendidikan, maka Anda akan meraih sebanyak-banyaknya kesejahteraan. Tapi kan faktanya tidak garis lurus itu. Ya kayak kita aja ya, ini alumni LPTK yang saya kenal banyak di sini misalnya kayak Bung Iman, Bung Fauzi, saya dan Bu Ari. Ini kan kadang-kadang kita berharap nasib baik juga gitu. Bung Fauzi jadi PNS misalnya. Kan tidak garis lurus pasti kan, ada berdarah-darahnya harus ke Bandung dulu, ke Purwakarta baru di UNJ gitu kan. Di UNJ juga berhadapan dengan IKA-IKU dan lain-lain gitu misalnya. Relatif lebih stabil tapi sebetulnya rentan juga kan. Ada anxiety-nya sebetulnya, ada danger-nya dan lain-lain. Bung Banyak Iman sekali juga lah. sama gitu ya. Berkelana dia dari sekolah satu ke sekolah lain gitu ya, sampai sekarang di sekolah yang berbeda ideologi sebetulnya kan sebetulnya. Tapi dalam konteks tertentu ya itu harus dilakukan gitu misalnya. Karena memang itu yang memang dalam kita berhadapan dengan dunia nyata, kita melawan kapitalisme gitu, secara teoretik kita misalnya mengkritisi itu, tapi dalam satu tertentu ya kita ada jebakan-jebakan ya, karena mereka juga memperbarui diri kan. Kapitalisme ini kan memperbaharui diri gitu misalnya, dan kita berhadapan secara struktural dengan aturan-aturan yang terakhir cipta kerja misalnya ya. Cipta kerja itu kan dalam sisi tertentu kan, memuluskan investor untuk masuk karena kemudian ini jangan berisik nih di bawah gitu misalnya, kelompok buruh dan lain-lain misalnya. Jadi ada kerentanan-kerentanan baru ya, universitas punya tugas sebetulnya secara secara luhur ya untuk membentuk itu gitu. Tapi kita juga tahu ya tantangannya ya di universitas seperti apa gitu. Kalau di UNJ karena saya juga dulu lahir dari rahim UNJ gitu misalnya kan, untuk membentuk guru yang punya kualifikasi dan kemudian bisa masuk pasar kerja yang memadai juga kan susah gitu ya. Akhirnya berharapan nasib baik lah, akhirnya menurut saya sih kebanyakan ya, nggak ada yang saya nggak tahu ya, kalau perjalanan nasib saya juga akhirnya kayak nasib baik ya, doa orang tua gitu. Karena Iya, saya saya setuju ya. saya percaya sama agama ya, jadi saya ini nasib baik doa orang tua gitu. Karena kalau bicara garis lurus, susah gitu. IP saya 3,6. Saya ngelamar ke 12 sekolah, nggak ada yang diterima, coba bayangkan gitu ya. Di zaman saya ada moratorium PNS misalnya gitu Ya, kan. Jadi itu kayak mulai zamannya Kang Anggi kan, saya kena, Kang Iman kena, sampai tahun iya, berapa itu moratorium? iya ada moratorium, mau ngelamar nggak bisa gitu. Padahal impian saya itu cuma satu, saya jadi PNS di Bekasi gitu kan, ngajar SMA, terus jam 12 saya pulang gitu. Kayak gitu-gitu ya. Nggak punya imajinasi yang dahsyat. Ternyata saya jadi PNS di LIPI, kemudian saya harus berangkat pagi-pagi jam 5 berangkat, jam 6 saya masih di bis gitu kan, kadang-kadang sholat maghrib kelewat gitu kan, terus akhirnya pakai untuk penghiburan saya pakai puisi-puisinya Seno Gumira Aji gitu kan, terus atau puisi-puisinya siapa itu, yang sangat terkenal, lupa saya jadi. Jadi kayak gitu, kita jadi menghibur diri kita sendiri aja gitu misalnya, lewat jalan-jalan yang bisa kita tempuh akhirnya gitu ya. Karena situasi yang rentan tadi gitu, akhirnya muncul sandwich gitu ya, masih mengabdi sama orang tua, tapi juga harus mendedikasikan diri untuk anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi akhirnya karena kita punya terminologi agama, oh kita nggak sandwich, kita niatnya berbakti pada orang tua gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Beruntung kita tuh ada agama dan budaya gitu. Dalam sisi tertentu sebetulnya kalau pakai bahasanya Marx mungkin kesadaran palsu itu ya, kesadaran palsu. Tapi kesadaran palsu itulah yang menyelamatkan hidup kita menjadi lebih tabah gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya.
Kalau itu survival skill kayaknya. Ya, misalnya. survivor skill kita bahasanya gitu kan misalnya. Atau kalau dalam bahasanya Gus Baha itu kan kalau nggak ada nggak ada santri-santri yang bodoh-bodoh ini yang berharap pada takzimnya guru, nggak ada tuh orang yang berdakwah sampai Papua gitu. Kan yang pinter-pinter pasti di kota gitu. Yang pinter-pinter kayak Bung Fauzi ini ya memegang pendidikan di UNJ gitu. Sementara yang susah-susah ini kan harus mental kemana-mana. Aduh nggak, di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Ya udah jadi guru di Papua aja deh gitu misalnya. Akhirnya mereka mengabdi di sana jadi berhasil menyebarkan ilmu di Papua gitu. Ya ada hikmahnya juga gitu. Tapi dalam konteks struktur negara, ya negara harusnya, apalagi kalau kita bicara negara Pancasilais ya, berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, ya mekanisme ini harus dipikirkan gitu misalnya. Bukan basis pasar gitu. Jadi ya ketika bicara yang sociopreneur, edupreneur itu ya memang karena bukan basis voluntary activities misalnya, tapi basisnya adalah kebutuhan masyarakat misalnya ya. Tapi kita tidak bisa bicara ideal kan akhirnya karena banyak situasi rentan yang kita hadapi ya. Ya semuanya akhirnya kalau kemarin waktu kami diskusi tentang bukunya Guy Standing, bicara prekariat itu siapa gitu. Kalau pakai terminologinya Marx itu kan ya kaum proletar ini yang marginal ya, buruh gitu. Sementara kalau pakai Guy Standing siapa nih prekariat? Ternyata semuanya prekariat sekarang gitu ya di tengah era ketidakpastian. Bahkan kita yang punya tukin gitu misalnya ya, yang punya tunjangan kinerja, yang hidup di perkotaan yang dianggap lebih mapan lah misalnya, ternyata kan Tukinnya tukin palsu ya. Iya, tukin. Ya mungkin itu ya. Nggak ngejawab juga sih kayak Bung Oce, cuma mudah-mudahan jadi bahan diskusi dan tugas kita juga ya. Tapi susah ya kalau kita berharap tugas kita ya berarti Bayaran kita juga terbatas. kita terbatas ya. Akhirnya kita bisa melakukan ya, kita bisa lakukan aja. Yang kita bisa, betul. Betul. Siap, nuhun. Ya, gimana Mas Fauzi? Oke, cukup Mas Ari, makasih banyak. Terima Ya, kasih juga Kang Anggi. ya Kang Iman tadi sepertinya mau berbagi Iya, boleh lah pertanyaan lanjut. mungkin atau kegelisahan. Kalau kegelisahan sudah disampaikan oleh Mas Anggi tadi ya, udah ada hikmahnya bahwa kita semua ini prekariat ternyata. Ini aja nambahin sedikit di bukunya Ben Anderson itu kan bicara Young ya muda ya. Di bukunya Revolusi Pemuda itu kan dia mengawali begini. Mestinya itu yang namanya kaum muda ya, tolong koreksi saya kalau salah istilahnya. Dia itu kan dari segi fisik dan juga usia, dia itu sebetulnya yang paling free. Free dalam pengertian dia tidak rentan seperti anak-anak, dan dia juga tidak punya beban yang besar seperti orang tua. Jadi ibaratnya dia melakukan apapun seharian itu sebetulnya tidak cukup berbahaya, apalagi secara fisik juga dalam keadaan usia prima gitu ya, 25 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Nah, dulu itu dianggap sebagai motor gerakan ya. Tapi kita sekarang tuh ada ini ya, ada perubahan paradigmatik ya ketika kita menyebut movement gerakan dengan mobilisation. Kayaknya sekarang ini hal-hal yang sifatnya massal dan serentak itu seringkali memakai istilah mobilisasi ketimbang istilah gerakan. Padahal menurut saya istilah gerakan ini masih sangat relevan. Nah, maksudnya langsung saja Mas Anggi, kalau pemuda itu kan sebetulnya potensi gerakannya sangat besar. Saya menganalogikan bahwa guru juga mestinya besar. Tetapi kemudian gerakannya nggak pernah sangat besar, malah justru kita perhatikan di Eropa ya, yang menurut kita lebih makmur, justru mereka cepat dan responsif terhadap perubahan pasar kerja. Kalau saya sih sederhana saja, sejauh mana sih potensinya anak-anak muda ini untuk melakukan gerakan sosial, mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anggi tadi. Rasa-rasanya kok anak-anak muda ini dengan tuduhan mereka malas, tidak kompeten gitu ya. Secara mental mereka sudah dijatuhkan gitu. Sebelum pertama gerakan itu ada, bahkan yang kedua misalkan sebelum mereka benar-benar aktual hadir di dalam dunia kerja. Jadi saya masih optimis ya. Kira-kira medan gerakan buat anak-anak muda dan juga guru-guru prekariat ini
kira-kira medannya seperti apa gitu. Jangan kayak dulu ya kita diskusi gitu. Ya udah itu dikerjakan oleh PDWG saja gitu. Jangan begitu juga ya. Berat juga kalau seperti itu. Tapi saya kira ada potensi besar di kalangan muda dan juga guru muda misalkan. Nah, kira-kira potensinya di mana gitu. Mengingat situasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Anggi tadi. Itu aja Mas Anggi, terima kasih. Iya, memang kalau bicara konteks gerakan, movement dan lain-lain, kadang-kadang kan perspektif kita apa ya, konteks kesejarahan ya Bung Iman ya, apalagi Bung Iman guru sejarah ya, di masa lalu gitu dulu selalu juga kan jadi apa ya, kayak imajinasi kolektifnya kan bahwa kaum muda lah yang bergerak di tahun 08, 28, 66, kemudian 98 dan harusnya sekarang juga gitu. Tapi kemudian kita nggak punya common isu sebetulnya, isu bersama yang bisa digarap gitu misalnya. Ketika bicara apa sih sebetulnya yang mau kita address gitu ya dalam gerakan kaum muda gitu. Karena dalam sisi tertentu kita sudah cenderung dipatah-patahkan dalam zona-zona yang ada liminalitasnya gitu, ada pembatas-pembatasnya gitu misalnya. Padahal kita dihadapkan dalam satu isu yang sama sebetulnya misalnya. Akses kita ke pekerjaan aja sekarang yang layak kan berat sebetulnya, kalau mau jujur-jujuran ya. Makanya kan misalnya kalau di Facebook tuh temennya Bung Iman, senior saya, Kang Amin Muzakir selalu bilang, "Sekolah tinggi-tinggi buat apa?" Gitu. Sekolah tinggi, padahal dia baru selesai doktor gitu. Sekolah tinggi-tinggi buat apa gitu, udah tinggi kok tapi ya gini-gini aja gitu. Sementara di media sosial juga kita dihadirkan bahwa banyak orang yang nggak bersekolah tinggi tapi kemudian kaya raya. Tapi kita ditipu kan, karena sebetulnya mereka anak orang kaya juga gitu. Yang punya YouTube channel, yang dulunya dibilang YouTube lebih dari TV, tapi ternyata sekarang orang TV juga masuk ke YouTube gitu kan, dan semua artis punya channel YouTube dan tanpa sadar kaum muda kan memperkaya mereka gitu kan, kita nonton AdSense-nya, pulsa kita habis dan lain-lain. Jadi memang potensi gerakan mudanya ada karena secara demografi besar sekali. Bahkan yang saya bilang tadi, kalau konteks politik, demografi politik kita itu 100 juta lebih loh anak muda. Jadi ibaratnya kalau bisa memenangkan hati anak-anak muda, mungkin kita bisa bukan kita ya, partai politik itu bisa memenangkan pemilu ya, memegang itu gitu misalnya. Nah itu, tapi ya memang lagi-lagi kan dalam hal tertentu ya mental dijatuhkan, kemudian tidak punya kesamaan gerakan dan lain-lain, itu kan terlihat sekali gitu sekarang ya. Kita juga kayak merasa orang tua ya, saya usia 30 lebih ini kadang-kadang anak muda sekarang gitu. Itu kan selalu begitu kan. Atau guru gitu misalnya, anak-anak sekarang itu susah dibilangin karena gini. Atau misalnya kalau pakai terminologi generasi, wah Gen Z itu udah susah katanya, nggak loyal gitu misalnya. Kemudian Kalau ada generasi mereka nggak susah gitu ya. iya, generasi mereka nggak susah, padahal kata generasi kita menurut orang tua-tua dulu juga sama aja gitu kan. Sebenarnya kan karena merasa beda frekuensi aja gitu. Nah, itu yang juga misalnya ada kompleksitas di dalam itu juga gitu misalnya. Jadi aspirasi atau imajinasi yang ada di dalam pandangan anak muda sekarang terkait dengan pekerjaan, terkait dengan masa depan, terkait dengan berbagai hal seringkali tidak dipahami oleh generasi yang lebih atas gitu misalnya. Itu kan situasi-situasi yang kemudian juga menyebabkan ruang-ruang yang buntu untuk perjumpaan ide atau gerakan dan lain-lain. Saya potong Mas Anggi, Ya. imajinasi mereka itu, anak-anak muda, apa yang bisa kita pilah gitu. Maksudnya kalau kita mau menuduh gitu, apa jangan-jangan mereka punya imajinasi yang keliru, atau kita seperti Ariel Heryanto gitu, bahwa kita percaya aja anak muda pasti punya apa namanya, Iya. punya karakternya sendiri, jangan didikte gitu. Tapi kita juga punya kekhawatiran imajinasi mereka tuh salah gitu kan. Ya karena juga kita ditantang oleh berbagai asupan informasi yang kita nggak bisa mereproduksi itu secara lebih mudah gitu. Kalau dulu kan kita kayak saya misalnya mungkin agak kaku juga ke anak saya akhirnya, karena masih punya imajinasi yang relatif tradisional ya tentang agama misalnya ya. Meskipun mungkin cara pandang saya agak liberal, tapi tetap saja secara agama tuh tetap agak-agak risih kalau anak saya nggak bisa sholat gitu misalnya ya, anak saya nggak bisa ngaji kan, akhirnya masukin ke sekolah Islam, sekolahnya Bung Iman gitu, supaya bisa sholat, bisa ngaji gitu.
Sementara mungkin imajinasi mereka beda lagi, tapi kan bentukannya itu dibentuk oleh banyak arena gitu ya, termasuk media sosial gitu. Termasuk kayak saya punya imajinasi anak-anak itu harus bisa baca. Makanya anak saya beliin buku gitu kan, suruh baca buku dia. Mas Ari juga pasti sama karena bukunya banyak di belakang. Pasti punya imajinasi yang tinggi soal anak itu harus bisa baca. Pasti dibacain sebelum tidur. Ini yang sederhananya ya Bung Iman ya, sebelum tidur, kemudian punya imajinasi keagamaan karena orang Makassar pasti ya didoain gitu. Jadi hal kayak gitu kan tradisional ya. Sementara kita dididik juga oleh TikTok gitu ya, yang kemudian imajinasinya shortcut kan, cuma 13 detik, 15 detik, dididik dan cepat sekali itu ya, diserap sama anak-anak kita gitu. Tapi kita kayak nggak khawatir Indonesia ya. Padahal Amerika dengan alasan isu keamanan, dia khawatir gitu. Australia dengan alasan isu keamanan, dia khawatir gitu. Padahal sebetulnya mungkin di balik itu bisnis aja sebenarnya kalau Amerika, Australia, dan lain-lain ya. Tapi mereka punya imajinasi yang kuat tentang nation-nya kan. Akhirnya ini harus dibatasi gitu ya. Di beberapa negara bagian Amerika kan udah mulai ada itu gitu. Sampai yang yang TikTok itu kan dihadirkan ternyata orang Singapura gitu misalnya ya. Tapi kita kan nggak punya imajinasi itu gitu misalnya. Kita nggak punya keselarasan imajinasi. Imajinasi kita kan internalisasinya agak koersif akhirnya dipaksa ya. Kemudian kita punya imajinasi itu dipakai ke anak-anak kita. Mau menyerahkan ke laju zaman kita agak nggak percaya juga nih, agak takut gitu ya. Tapi kemudian cara-cara kita kemudian tidak dialogis gitu ya dalam hal tertentu gitu misalnya. Nah itu yang kemudian mungkin agak banyak yang kemudian berhadapan gitu. Sementara mereka juga punya tantangan-tantangan zamannya gitu ya. Kalau kita nggak berusaha ngobrol, saya pikir itu akan berat. Ya kalau saya sih bicara posisi misalnya sebagai orang tua, ya kita harus ngobrol sama anak-anak kita gitu. Mau mereka apa gitu misalnya. Dia mau ngapain dan lain-lain. Harus tetap Dialog ya. ada dialognya gitu. Meskipun sebenarnya agak-agak sebenarnya punya imajinasi juga kita kan terhadap segala sesuatu. Saya masih merasa itu sih ya dalam ruang kalau secara pribadi ya. Tapi kalau secara struktural kan negara harusnya punya imajinasi juga gitu untuk anak mudanya gitu. Apa ya imajinasinya back to basic kalau menurut saya, misalnya akses pendidikan, kesehatan, itu dua itu udah dipenuhi, itu udah agak lumayan misalnya ya. Karena bicara pemerataan kita itu kan sangat beda dengan apa yang ada di Indonesia dengan Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur gitu ya. Bung Ari ada di Indonesia Timur, tapi kan di pusat Indonesia Timur ya, di Makassar ya. Tapi kalau kita geser sedikit ke Sulawesi yang lain kan agak beda lagi gitu. Geser ke Maluku agak beda lagi, Papua agak beda lagi gitu. Nah itu yang imajinasi itu yang harus dibangun. Kayak misalnya pernyataan Presiden Jokowi ketika meresmikan Youth Hub Center di Papua kan. Anak muda Papua jangan punya imajinasi hanya jadi PNS. Susah itu. Karena yang mereka lihat itu PNS sehari-hari, tentara yang mereka lihat itu, perawat. Pasti ditanya cita-cita nggak jauh dari itu gitu. Sama kayak saya datang ke Bandung ditanya, anak-anak di daerah salah satu daerah Bandung tuh saya waktu nemenin anak-anak SMA saya ngajar itu untuk live in itu ditanya cita-citanya apa, jadi pemain Persib, jadi guru, karena figur terbaik menurut mereka adalah pemain Persib dan guru gitu. Nah itulah yang harus dihadirkan mungkin imajinasi itu dan lewat apa, lewat kebijakan-kebijakan negara. Kang izin ya, kami yang di Makassar udah buka. Oh siap-siap, selamat buka. Kami. Ya waktunya juga udah 17. Silakan buka, silakan. Selamat buka Mas Ari. Saya kembalikan ke moderator. Iya ya, lupa tuh. Imajinasi tentang Indonesia Timur aja kan lupa saya jadinya. Padahal udah bukan, Kang Mas Ari. Mungkin yang di chat ya, saya coba respon yang di chat dulu ya Mas Ari ya. Ya. Ini ada dari Mas ya, Jody ya. Chat. Ya kalau bicara disability memang Furlong ini nggak kalau saya search ya itu nggak ada tentang disabilitas, dan memang mungkin isu disabilitas juga kan baru mengemuka beberapa tahun terakhir ya. Nah itu juga kita juga banyak ya cerita. Kalau di Indonesia ya konteks disabilitas bukan hanya konteks yang inklusif secara sosial ya, disabilitas dalam arti yang kita pahami juga konteks masyarakat adat misalnya ya. Itu kan proses pendidikan imajinasi pekerjaannya juga sangat berbeda. Itu juga rentan gitu ya. Kalau bicara P2G melihat precarity, saya pikir ya inilah Bung Iman sebetulnya ya dari advokasi juga teman-teman juga sering kita selalu merespon kebijakan-kebijakan pemerintah secara kritis lah. Kalau bahasanya Pak Kornas kan mitra kritis ya.
saat kita dibutuhkan untuk memberi masukan ya kita hadir gitu. Jadi meskipun kan kalau dalam konteks terminologi ilmu sosial kan kritis itu kan nggak harus kasih solusi gitu ya. Karena untuk jadi kritis aja udah cukup gitu. Ya, Bung Iman ya. Kita kritis aja udah cukup gitu. Mengkritis sesuatu itu ngasih Udah berbiaya tinggi kritis itu. pun udah berbiaya tinggi gitu. Tapi kita berusaha selain mengkritisi memberi solusi. Makanya selalu dalam rilis-rilis P2G atau pernyataan-pernyataan biasanya dikritisi kemudian diberi catatan. Lebih baik misalnya pemerintah kalau begini. Termasuk yang terbaru terkait dengan P3K. Termasuk menurut saya termasuk yang lantang ya, karena janji pemerintah itu kan 1 juta ya Bung Iman ya, untuk guru P3K, baru terpenuhi berapa? 500.000. Kemarin 250 di total. Baru 250 ya, kalau klaimnya kan seringkali 500.000, padahal dari 250 dan 150, dari 500 atau 250.000 itu, banyak yang nasibnya masih terlunta-lunta gitu. Sudah, yang saya bilang, mungkin sudah syukuran gitu, tapi kemudian kok nggak dapat SK gitu. Atau tiba-tiba yang P1 ya Bung Iman ya istilahnya ya. Yang P1 tiba-tiba hilang dari daftar gitu misalnya ya. Ya Iya, kayak gitu. mereka P1 itu artinya prioritas yang pertama. Mereka aja masih Iya, terlunta-lunta. Jadi ketika bicara guru dosen di P2G melihat persoalan precarity, cara kita untuk melihat itu adalah dengan melakukan advokasi ya. Kita selalu berusaha untuk memberikan bantuan, bukan layanan hukum juga ya Bung Iman ya, tapi menyuarakan lah ya, termasuk yang terakhir yang terkait dengan guru Cirebon itu ya, Kang siapa itu yang dari Cirebon yang karena Kang Sabir. komentar maneh kemudian akhirnya bisa diturunkan. Ya akhirnya kan orang debatnya kalau dalam konteks Indonesia kesopanan kan, maneh itu tidak sopan. Tapi kan di Cirebon, di Banten mungkin istilah itu adalah istilah persahabatan karena menganggap dekat gitu ya. Kamu gitu misalnya. Tapi ya kembali lagi dalam konteks Indonesia banyak kelindannya, kelindan sosial, politik dan lain-lain. Dan kadang-kadang kita tidak sadar ada situasi power relation di situ gitu ya. Ketika seorang gubernur mend-DM, berarti kan dianggapnya itu perintah gitu ya. Padahal mungkin kemudian ada rilis lanjutan bahwa itu enggak gitu. Ya tapi kadung sudah keluar dan kalau sudah keluar dianggap dikeluarkan, orangnya juga nggak enak ya. Saya masuk lagi juga nggak enak gitu kan misalnya. Jadi sementara ini P2G berusaha konsisten untuk melakukan advokasi terhadap guru-guru tersebut, termasuk ada guru Papua ya Bung Iman ya yang misalnya kemarin belum dibayar gitu misalnya tunjangannya dan lain-lain. Jadi kita berusaha untuk secara objektif untuk menyuarakan terutama nasib kaum guru ya, advokasi kaum guru meskipun dalam sisi tertentu kita juga berusaha untuk secara akademik untuk membangun apa ya, membangun komunitas akademik seperti ini ya melalui tadarus ya. Kalau kemarin sih obrolan-obrolan di pengurus tuh ya kita berusaha jangan juga sampai di tiap bulan Ramadan ya Bung Iman ya, tapi juga di bulan-bulan lain minimal sebulan sekali. Sementara sih sudah dilakukan, tapi memang masih banyak keterbatasan karena ini sifatnya yang tadi ya relawanisme sebetulnya berbasis kerelawanan dan lain-lain. Jadi itu yang coba kita bisa lakukan mungkin Mas Jody. Tapi kalau yang terkait dengan yang disabilitas tadi memang Furlong di buku ini khususnya itu tidak banyak membahas soal itu ya. Tapi itu juga hal yang menarik ya. Pemuda-pemuda yang disabilitas gimana posisinya gitu. Ya, Iya. Saya ada sedikit juga Mas Anggi. Ya, silakan. Tadi kan Mas Anggi dalam menjelaskan tentang Furlong itu ada seperti ketidakseimbangan antara peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan misalnya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jadi di satu sisi sumber daya manusia kita makin terdidik, tapi di sisi yang lain mereka yang sudah terdidik ini tidak terserap ke dunia kerja, ke pasar kerja karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kalau di buku itu Furlong menawarkan apa? Apakah pemerintah yang memang paling penting untuk menyediakan itu, atau dengan seperti yang kita lihat sekarang dengan mengkampanyekan entrepreneurship, kewirausahaan, atau seperti apa sebetulnya yang ditawarkan kalau Furlong? Kira-kira gitu, Mas. Yang pertanyaan menarik ya. Kalau bicara Furlong, sebetulnya dia
tidak menawarkan sisi-sisi yang kayak pemerintah Indonesia, entrepreneurship dan lain-lain ya. Tapi dia lebih lebih memposisikan bahwa negara dalam porsi tertentu itu harus lebih berpihak kepada kelompok pemuda ya, melalui berbagai program yang dimungkinkan untuk memberikan ruang-ruang bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya ya. Sebetulnya di tulisan Furlong juga, Furlong sudah memunculkan ya, karena di beberapa program pemerintah Inggris itu ada beberapa program yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari apa tadi saya lupa, youth opportunities gitu, kemudian modern apprenticeship gitu, kemudian youth training dan lain-lain. Itu kan dia catat tuh dari mulai tahun 70-an, 90-an sampai 2000-an itu ada beberapa program, termasuk work program dan lain-lain. Nah, Saya itu potong dikit Mas Anggi, itu ya, partainya Partai Buruh kan ya yang masih berkuasa sampai sekarang. Partai Buruh, Itu karena aja. kan juga seperti Tony Blair itu kan dari Partai Buruh dan sangat banyak diberikan masukan dari Giddens ya. Jadi kan bahkan Giddens, Anthony Giddens itu Anthony Giddens itu sangat berpengaruh terhadap proses proses di mana situasi-situasi kebijakan di Inggris itu sangat sifatnya berbasis akademik gitu ya, ketika Tony Blair gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang kalau menurut si Furlong ya istilahnya changing structures of opportunity gitu. Jadi merubah struktur opportunity-nya gitu. Secara kualifikasi kan sudah bagus ya, karena semakin tinggi partisipasi akademiknya gitu. Tapi kemudian reformasi pasar kerjanya itu yang harus dilakukan gitu. Jadi bagaimana mereka yang sudah punya posisi akademik yang bagus gitu, kemudian bisa masuk ke pasar kerja yang sudah disediakan oleh negara seperti itu. Jadi itu yang kemudian memang harus melalui misalnya salah satunya, meskipun vocational education itu kan sangat modernis ya, agak negara-negara yang industri ya, basis industri. Tapi Inggris kan memang basis industri. Dia juga menyarankan salah satunya ya lihat juga di Jerman gitu, yang lebih stabil. Jerman kan lebih stabil, vocational training-nya berjalan, dari vocational training ke pasar kerja itu berjalan relatif baik. Bahkan ya hampir semua negara kalau bicara vocational training kan selalu rujukannya Jerman. Termasuk di bagian akhirnya itu Furlong menunjukkan beberapa negara yang punya vocational education yang lumayan bagus dan itu bisa jadi rujukan Inggris itu ya. Jadi ada skema di mana itu bisa memberikan kemudahan bagi para kelompok muda gitu. Jadi mereka punya opportunity dengan high level skills melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pelatihan itu masuk ke pasar kerja. Jadi dirubah struktur kerjanya gitu. Jadi itu yang kalau saya lihat dari Furlong ya, dia mencoba menawarkan beberapa hal termasuk modernisasi itu. Karena yang zona-zona tadi ya, yang liminalitas, marginalitas itu harus dikecilkan kan sebetulnya. Jadi ya itu yang kemudian menjadi hal yang penting yang ditawarkan oleh Furlong itu ya. Nah, saya sekaligus juga jawab yang Mas Jody ya. Saya sebetulnya tidak menawarkan konteks agama ya, tapi dalam konteks keindonesiaan ya, saya selalu bilang ya struktural yang harus berperan. Tapi ketika struktural itu berjalan, akhirnya semua orang cari jalan lurusnya gitu, Mas Jody. Tapi saya tidak menawarkan, maksudnya secara pribadi saya menawarkan itu. Tapi secara struktural pemerintah harus berjalan. Kalau nggak gitu kita buat apa punya pemerintah gitu kan ibaratnya ya. Tapi secara praktikal yang terjadi sekarang, yang jadi tuntutan, yang jadi kenyataan adalah kita kemudian cari zona-zona yang menurut kita aman dan nyaman untuk ditempuh. Ya makanya dalam hal tertentu bantalan sosial keagamaan dalam konteks Indonesia itu yang menyelamatkan kita dari yang anxiety tadi gitu ya, kemarahan itu yang disebut standing itu di situ gitu. Tapi kalau ketika bicara jawaban ya ini urusan struktural, bagaimana pemerintah menyediakan pekerjaan yang baik, reformasi pekerjaan gitu misalnya, struktur pekerjaan. Kemudian kalau bicara kita merunut pada RPJMN misalnya, bahwa kebijakan itu harus berbasis pada kebijakan daerah, itu harus berbasis pada konteks lokal gitu misalnya. Itu kan harus dibentuk, nggak ada itu sebetulnya kan.
kalau itu dibentuk, nggak mungkin ini orang migran dari desa ke kota untuk cari pekerjaan. Nggak menyemut di Jakarta gitu, nggak menyemut di kota-kota besar. Karena di wilayah-wilayah mereka sudah sudah menyediakan itu ruangnya gitu. Ya sementara kesalahan dunia pendidikan juga, kualifikasi kita kan global nasional kan. Jadi kalau sekolah itu pasti untuk masuk ke pasar kerja, industri dan lain-lain. Kita nggak tidak kemudian menyiapkan apa yang ada di lokal. Nggak setia terhadap ajaran Ki Hajar misalnya kalau kita balik ke Ki Hajar ya. Karena kalau Ki Hajar kan selalu bicara misalnya nasional kulturil gitu. Ya kulturil ini yang harus dilakukan. Apa sih yang jadi kekuatan daerah? Nah, pendidikan harusnya menguatkan itu atau ya sama-sama kita bangun gitu misalnya. Nah, itu yang terjadi gitu. Kemudian ya memang ya itu memang yang kemudian bisa kita lihat gitu, kerentanan-kerentanan akhirnya terjadi. Ya Furlong tidak bicara pembacaan saya Furlong tidak melihat, konteks disabilitas. Tadi juga ada pertanyaan juga dari Mbak siapa ini, Ibu atau Mbak Nuning ya, LGBT misalnya, itu kita tidak melihat itu. Ya kerentanan itu kan ada di jangankan yang minoritas itu ya, yang mayoritas saja kita rentan gitu. Apalagi kalau kita bicara yang minoritas gitu. Ada situasi yang rentan berlapis-lapis gitu. Sudah posisi mereka sebagai orang yang minoritas kemudian menjadi sangat rentan, kayak gitu. Ya, untuk Mas Jody ya memang, mohon maaf misalnya apabila jawabannya tidak secara sosiologis ya, tapi kalau saya itu tadi tuh, menyampaikan bahwa situasi-situasi kerentanan-kerentanan ini gitu, yang kemudian tidak dihadirkan oleh negara, tidak diberikan jawaban oleh negara menyerahkan kepada individu untuk berstrategi secara biasa gitu, secara kemampuannya masing-masing, ya itulah yang kemudian menyebabkan akhirnya secara pribadi kayak kembali kepada apa yang saya yakini gitu misalnya, atau Bung Iman kembali kepada yang dia yakini gitu. Tapi secara kelembagaan di P2G atau individu-individu yang ada di P2G kita selalu berupaya untuk memberikan dorongan kepada pemerintah ya jangan secara kelembagaan, bahkan Bung Iman sangat keras ketika bicara hawa-hawa pendidikan kita diarahkan selalu kepada psikologis misalnya ya. Karena ada persoalan-persoalan struktur yang kemudian berlapis-lapis yang belum bisa kita selesaikan gitu ya. Termasuk kerentanan bagi para guru dan lain-lain. Mungkin itu ya, Mas Ari, Mas Jody. Oke, saya kira tadi Mas Anggi sudah merespon ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jody maupun masukan dari Mbak Nuning. Mas Anggi, apakah kita masih lanjut atau gimana? Monggo saja, tapi karena Mas Barangkali Ari ada juga teman-teman. harus buka bersama, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya? Ya, Kalau ada, betul. kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lagi kan. Minggu depan masih ada atau enggak, Bung Iman? Masih ada. Ini baru Ya, series masih keempat. panjang Masih ada series kita setelah kan. ini. Ya. Teman-teman barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pandangannya. Silakan. Ya. Jadi betul Absennya bahwa Bung Iman, ini ada yang nanya absen mungkin. Betul bahwa kerentanan itu berlapis. Jangankan yang minor, teman kita yang mayor saja juga masih sangat rentan di dunia kerja. Buku Furlong ini memang fokusnya membahas tentang kaum muda ya yang dianggap masih sangat rentan. Bukan bahwa minor seperti LGBT atau teman kita yang difabel itu tidak mendapat bukan bahwa Mas Anggi tidak pro kepada itu, tapi memang konteks buku ini tidak membicarakan itu. Betul. Ya. Ya, silakan teman-teman. Ya namanya juga buku ya, karena sebagai penelitian dia sudah memberikan pembatasan juga gitu. Betul. Jadi ketika bicara pemuda juga tidak masuk ke area-area pemuda yang lebih rentan lagi gitu ya, LGBT, kemudian kelompok difabel dan lain-lain gitu. Jadi itu tidak memberikan gambaran yang utuh terkait itu, tapi lebih ke konteks
kontur demografi pemuda usia sekian sampai sekian gitu ya, misalnya pemuda 16 sampai sekian yang marginal karena kebijakan-kebijakan negara tidak berpihak kepada mereka gitu, misalnya kayak gitu. Jadi dia tidak memberikan konteks apakah pemuda itu LGBTK atau misalnya seperti apa gitu. Silakan kalau ada yang lain. Itu ada absen dari Bung Fauzi. Oh ya, itu sudah ada. Silakan diisi. Teman-teman, silakan. Nah, untuk konteks kita, Mas Anggi, untuk konteks kita di Indonesia, ini sangat penting ya, karena Indonesia kita seringkali disuguhi dengan beberapa istilah seperti bonus demografi. Ya. Penduduk kita didominasi oleh usia produktif. Nah, itu di satu sisi betul bisa menjadi momentum untuk kemajuan, tapi bisa menjadi beban justru kalau seandainya pasar kerja itu tidak tersedia. Ya. Bahwa sekarang anak-anak muda kita lagi sekolah tinggi-tinggi, tapi setelah itu jadi apa, itu satu soal juga yang sepertinya perlu dipikirkan. Iya, betul. Iya, itu kalau bicara terminologi bonus demografi kan itu konstruksi yang dibangun oleh para demografer ya, ahli-ahli kependudukan ya, termasuk ya pusri saya kan kependudukan. Ya. Itu kan Butuning, sebetulnya istilah itu sudah hadir di diskursus demografi internasional sudah lama ya, tapi kemudian Butuning lewat ada nanti saya share di grup P2G lah itu lewat pidatonya dalam pengukuhan guru besar itu memunculkan itu tahun 2005 dia, 2005 ya, Prof Tuning, Tuning Adi Utomo. Tapi syaratnya kan jelas di situ. Pertama, tenaga kerja yang skill dan punya keterampilan gitu. Kemudian ada pendidikan yang kualifikasi pendidikan yang memadai gitu. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya kita sudah masuk ini ya. Bahkan beberapa daerah mungkin sudah habis bonus demografinya gitu. Tapi kalau secara Indonesia memang selalu bicara 2045. Tapi kan kita nggak punya skema yang terukur gitu ya, misalnya. Karena kasus stunting saja misalnya itu kan masih besar di Indonesia. Belum. Jadi kalau bicara konteks pendudukan dari mulai lahir sampai mati kan sebetulnya ya. Dari mulai lahir sampai mati, dan pemuda ini bagian dari demografi kan. Usia oke lah kita hitung 16 tahun sampai 24, ada yang bilang sampai 30, ada yang bilang bahkan sampai 40 gitu ya. Nah, ini kan ada fase-fasenya sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks fase jangka panjang, fokus kita kemana gitu sebetulnya ya. Bahkan kalau di bonus demografi kan sebetulnya terminologi developmentalis kan, terminologi pembangunan gitu. Nah, ketika bicara terminologi pembangunan, ya harusnya kan basisnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara gitu ya. Di salah satu referensi bahkan yang dirilis oleh World Bank, mereka bicara bahwa dari TK itu udah investasi modal manusia gitu. Makanya kalau PAUD-nya bagus, itu kemungkinan jangka panjang dia bisa berhasil di dunia pekerjaan gitu. Tapi kan ini bias juga akhirnya ya kalau kita mau pakai teori kritis gitu misalnya. Biasnya adalah siapa yang bisa masuk ke TK-TK yang bagus itu gitu. Sementara kalau bicara angka kasar partisipasi TK itu kan baru 30%-an. Itu dulu jasanya Ibu Ani Yudhoyono termasuk yang memperkenalkan TK-TK. Setiap kampung harus ada TK gitu ya. Jasanya almarhum Ani Yudhoyono secara memasifkan kebijakan itu gitu. Karena tidak semua orang kemudian menikmati bukan TK ya, pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Ada yang masuk TK dipaksa untuk baca gitu kan. Suruh belajar baca gitu. Padahal di TK pembentukan karakter gitu misalnya ya. Kemudian lanjut lagi kan di transisi pemuda. Di pemuda ini kan school transition to work kan ya. Transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Di dunia pendidikan mereka tidak diberikan imajinasi yang memadai tentang apa yang akan dihadapi mereka di masa depan. Kecuali oleh keluarga-keluarga yang punya kecukupan kapital yang memadai. Imajinasinya udah terbentuk tuh di zaman SMA. Kalau di sekolah saya dulu ketika saya ngajar di Al-Izhar itu, di kelas 3 itu anak-anak diminta berfoto sesuai profesi yang diinginkan.
Jadi ada yang pengen jadi direktur, ada yang jadi menteri, oh macam-macam lah. Dan nggak ada yang cita-cita yang jadi guru gitu ya. Nggak ada yang jadi ya pengusaha dan lain-lain. Jadi imajinasi itu dibentuk di keluarga kan. Kayak seperti itu. Karena punya kapital. Ya reproduksi sosialnya kan terjadi di situ gitu. Nah, kalau kita bicara konteks kebijakan negara, harusnya negara lah yang memiliki peta jalan tersebut. Jadi orang jelas kalau mau mendapatkan pendidikan masuknya kemana. Ini kan ketika masuk SMK, kenapa masuk SMK? Karena ingin kerja gitu. Ternyata masuk SMK-nya SMK sastra, mengelas adalah gitu misalnya. Apalagi, jadi nggak ada praktiknya gitu, karena kita punya keterbatasan gitu misalnya. Jadi atau yang masuk SMA yang tadinya harus melanjutkan perguruan tinggi, keterbatasan biaya terputus di situ gitu. Nah itu yang kemudian membuat situasinya rumit gitu. Akhirnya nggak jadi bonus kan jadinya. Tidak jadi window of opportunity, tapi jadi the door of disaster gitu. Jadi pintu untuk menuju bencana gitu. Jadi itu kan yang terjadi. Kita lihat apalagi problematika lain ya, karakter, pendidikan keluarga. Itu banyak ya. Kita selalu bicara Finlandia untuk pendidikan, tapi kan nggak apple to apple. 5 juta banding 260 juta. Kemudian di Finlandia reformasinya bukan dimulai dari lembaga pendidikan saja, tapi dia dari keluarga juga. Bagaimana cuti untuk ayah yang mendampingi ibu setelah melahirkan. Kita enggak kan? Ibu melahirkan yang tadinya 3 bulan, karena dia masih honorer dikasih 1 bulan aja. Itu kan udah jelas. Karena dianggap hitung-hitungannya jelas ini ekonomis itu. Kemudian ada saran, oke cuti melahirkan lebih panjang gitu. Ketika cuti melahirkan lebih panjang kan kita harusnya alhamdulillah cuti melahirkan lebih panjang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena dunia kerja nggak mau, ya udahlah jangan ngerekrut perempuan lah, ribet gitu, karena cutinya panjang gitu, mendingan rekrut laki-laki aja, nggak ada masalah. Jadi merekrut perempuan dianggap menjadi suatu permasalahan. Kayak misalnya yang terbaru misalnya ada di TikTok tuh yang bagaimana kalau laki-laki mengalami head gitu kan. Ternyata head itu sakit sekali gitu. Nah empati perusahaan terhadap yang perempuan yang sedang head kan nggak ada. Tidak ada cuti head kan. Ada di beberapa perusahaan tapi jarang sekali gitu. Jadi akhirnya pemuda dan perempuan ini yang dalam situasi rentan. Ya bagaimana kita mau dapat bonus demografi. Saya dulu senior saya waktu saya masuk BRIN, coba kamu lihat itu yang naik-naik. Jadi tukang itu cari kualifikasi pendidikannya. Itu pasti anak-anak SMA katanya. Human capital ya nggak berlaku di situ gitu. Bagaimana mau bonus demografi. Itu mungkin Mas Ari, karena juga udah 17.33 ya, Mas Ari juga harus sudah buka, terus teman-teman juga sama ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusinya ya. Ya, saya senang sekali bisa diskusi di sini dan bisa mendapatkan banyak masukan. Ya, makasih Mas Anggi. Sebetulnya masih ada tanggapan dari Mas Jody tadi, tapi saya kira itu bisa menjadi bahan refleksi, dan hari ini bukan akhir dari pertemuan kita. Setelah ini masih ada diskusi dan kita bisa sharing kembali untuk lebih memperkaya atau tukar tambah wawasan hasil bacaan kita masing-masing. Barangkali demikian untuk hari ini. Saya tidak menyimpulkan, izin jangan sampai malah menggeser maksud dari Mas Anggi dari pemaparannya tadi. Mari kita tutup diskusi hari ini. Semoga bernilai ilmu, bernilai ibadah. Ini adalah tadarus, mudah-mudahan benar-benar bernilai ibadah bagi kita semua. Semoga ibadah Ramadan kita semua dilancarkan. Terima kasih sekali lagi Mas Anggi, Mas Fauzi yang sudah mengawal sejak awal tadi di Zoom. Mari kita tutup. Faiza azam tawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Izin live.